Sudah lebih dari 100 tahun sejak gerbang Dumeon membawa era baru monster-monster berbahaya ke dunia ini. Demi bertahan hidup, beberapa orang mulai membangkitkan kemampuan yang sangat istimewa. Kini, terlihat sebuah tangan mencengkeram erat pakaian orang lain. Pria berambut putih itu mencoba menjelaskan penyesuaian barunya yang akan membuat sebuah skill jauh lebih berguna. Ia berdiri di sana, memohon agar sang profesor memberikan penilaian baik atas makalah penelitiannya. Namun, pria tua berkacamata itu justru merampas kertas-kertas dari tangannya dengan ekspresi yang sangat serius. Tiba-tiba, sang magi menciptakan kobaran api biru yang membuat sang peneliti malang itu sangat ketakutan. Pria berambut putih tersebut syok, keringat dingin bercucuran saat ia mendengar kata-kata yang sangat kasar. Sang profesor mengatakan bahwa tesis dari seorang kelas rendahan bahkan tidak layak untuk dibaca. Orang-orang dengan kekuatan menjadi mage, dan kekuatan mereka hanya diukur oleh satu hal. Kesuksesan bergantung pada ijazah, dan yang terkuat selalu belajar di perguruan tinggi terbaik. Sementara itu, rakyat miskin berakhir di strata terbawah tanpa kesempatan untuk mengubah hidup mereka. Itulah realitas yang menyedihkan dan keras di dunia itu bagi orang biasa. Pria tua itu mengatakan bahwa skill itu sama untuk semua orang dan ide untuk menyesuaikannya adalah sesuatu yang absurd. Dengan itu, ia merobek penelitian tersebut menjadi dua, menyebutnya sebagai sampah yang diciptakan oleh seseorang yang bukan siapa-siapa. Kemudian profesor itu melemparkan semua kertas ke udara, mengatakan bahwa penelitian itu tidak akan diterima dimanapun. Pria malang itu jatuh berlutut, mendengar bahwa akan lebih baik baginya mengemis di jalanan. Beberapa saat kemudian, kita melihat pria itu meringkuk di gang saat salju turun menimpa kepalanya. Ia menggigil kedinginan dan merasa seperti sampah karena kata-kata kejam sang profesor. Namun, kesedihan itu berubah menjadi kemarahan yang intens. Pria berambut putih itu meninju tempat sampah, memutuki sang profesor. Ia merasa emosional, bertanya-tanya mengapa mereka tidak bisa melihat bahwa tekniknya akan membantu mage yang lebih lemah. Tiba-tiba, suasana berubah, dan peneliti itu terkejut saat seseorang memanggilnya sebagai samsak tinju. Dua playboy berpakaian rapi menatap pria malang itu dengan senyum yang sangat jahat. Sesaat kemudian, pria malang itu dilempar keras ke tanah, merasakan sakit yang luar biasa akibat benturan. Para perundung menatapnya, dan salah satu dari mereka berkata dia tidak yakin apakah ide bagus untuk memukulnya terlalu keras. Yang berambut pirang hanya tertawa dan berkata orang aneh berpakaian compang-camping seperti itu tidak mungkin bersekolah di tempat mereka. Kemudian sebuah kaki menginjak keras tepat di samping wajahnya, mengancam akan menghabisi pria itu. Si perundung menghantam wajah pria berambut putih itu dan berkata tidak ada yang peduli jika ia menghilang. Temannya yang berambut merah setuju dengan kekejaman ini, dan keduanya terus menertawakan pria malang itu. Tetapi pria di tanah itu menggertakkan giginya dalam amarah, dan si pria pirang sedikit terkejut akan hal itu. Untuk menempatkan sampah pada tempatnya, siswa itu menciptakan bola energi terang di depan wajah sang peneliti. Sihir itu bersinar terang di jari si perundung, menunjukkan bahaya besar dari serangan tersebut. Anak itu memberikan senyum jahat yang percaya diri, siap melepaskan kekuatannya tanpa ampun. Dengan energi di tangannya, dia dengan mengejek bertanya apakah si pengemis punya nyali untuk melawan sekarang. Dia memperingatkan bahwa jika si sampah menantang elit kampus, dia bahkan tidak akan bisa tinggal di gang lagi. Pria berambut putih itu menciptakan api biru kecil di tangannya, berkeringat karena takut akan ancaman tersebut. Dalam pikirannya, jika dia bisa menggunakan teknik penyesuaiannya, akan mudah untuk mengalahkan orang-orang ini. Namun di dunia ini, ijazah adalah segalanya, dan orang dari kelas bawah tidak bisa melawan kaum elit. Dengan harga diri yang benar-benar terluka, peneliti malang itu dengan cepat bangkit dan mulai melarikan diri. Dalam keputusasaan murni, ia berlari menuju pintu keluar gang, berteriak meminta bantuan kepada siapapun di jalan. Pria malang itu berlari dengan panik, meminta orang-orang di jalan untuk memanggil polisi secepat mungkin. Namun wajah paniknya justru hanya membuat takut seorang wanita yang kebetulan lewat. Kemudian sang ibu menarik putranya pergi dan menyuruhnya belajar dengan giat agar tidak menjadi sampah saat ia dewasa nanti. Mendengar hal itu benar-benar menghancurkan sisa harapan kecil yang masih dimiliki pria malang itu. Dan untuk memperburuk keadaan, siswa berambut pirang itu memukul punggung pria malang tersebut dengan sihir yang kuat. Dampak yang besar melemparkan pria berambut putih itu ke arah dinding, melukainya dengan parah. Ia terengah-engah, kehilangan kekuatan, dan merasa tubuhnya tidak sanggup lagi. Dengan itu, pemuda jahat tersebut menatap pria yang terkapar di tanah dengan senyum kejam di wajah mereka, tetapi mereka sadar telah bertindak terlalu jauh dan memutuskan untuk melarikan diri dari tempat kejadian. Sang peneliti dibiarkan berbaring di tanah yang dingin saat hidupnya perlahan memudar. Di saat-saat terakhirnya, ia menyesal karena tidak pernah memiliki bakat atau pendidikan yang baik. Ia bertanya-tanya apakah menjadi kelas rendahan membenarkan kekejaman dan pengabaian seperti ini. Kemudian pria malang itu mengulurkan tangannya, mengingat bagaimana hasil kerja seumur hidupnya dihina. Setelah itu, lengannya jatuh terkulai, menunjukkan bahwa ajalnya benar-benar telah tiba. Air mata mengalir di wajahnya saat ia menerima nasibnya yang sangat menyedihkan. Tiba-tiba, suasana berubah dan seorang anak laki-laki berambut biru terbangun sambil bersandar di batang pohon. Anak itu perlahan membuka matanya, sedikit bingung dengan apa yang terjadi sekarang, tetapi ekspresinya dengan cepat berubah menjadi syok saat menyadari sesuatu di sekitarnya. Ia melompat berdiri dan menatap tempat itu dengan kejutan penuh di matanya, sambil menyentuh dadanya sendiri. Anak laki-laki itu menghela napas lega saat menyadari ia masih hidup. Namun, kebingungannya semakin menjadi saat menyadari detail yang sangat penting di depannya. Anak itu menatap bangunan besar dan mengenalinya sebagai Akademi Tokonada yang terkenal, tempat yang persis sama di mana ia pernah belajar sekitar 70 tahun yang lalu. Ia merasa semuanya sangat aneh karena bangunan ini sudah direnovasi sejak lama.
Dan dengan itu, sebuah ide gila muncul di kepalanya, membuatnya benar-benar terdiam. Pada saat itu, teriakan minta tolong seorang gadis menginterupsi pikirannya. Anak laki-laki yang bereinkarnasi itu berlari menuju suara tersebut dan menemukan sekelompok orang yang sedang membuat masalah. Dan melihat pemandangan itu dari kejauhan, anak itu langsung memahami apa yang sedang terjadi. Seorang gadis berambut ungu sedang menangis, sambil dikelilingi oleh dua siswa yang jauh lebih besar darinya. Gadis malang itu mencoba untuk mundur, ketakutan melihat senyum jahat yang diperlihatkan si perundung. Pengecut itu menjuntai buku panduan siswa milik sang gadis, menggodanya dengan cara yang sangat kejam. Tanpa dokumen itu, siswa malang tersebut bahkan tidak akan bisa membeli sepotong roti di jalan. Dan sambil memegang rambutnya, si kasar itu dengan mengejek bertanya apakah dia ingin buku panduannya kembali. Sesaat kemudian, dia mencengkeram lengan sang gadis dan menuntut agar dia membayar buku panduan itu terlebih dahulu. Si perundung berkata dengan sangat marah bahwa sampah kelas rendahan tidak memiliki hak asasi manusia. Mendengar kata-kata mengerikan itu membuat siswa tersebut putus asa, tidak mampu bereaksi. Namun entah dari mana, tembakan sihir biru yang kuat menghantam wajah si perundung. Dampaknya sangat kuat sehingga si kasar itu terbang ke belakang dan jatuh telentang di atas lantai batu. Gadis itu dan perundung lainnya syok karena serangan kejutan yang datang entah dari mana. Sang teman panik mencoba mencari tahu siapa yang berani menggunakan sihir. Dari kejauhan, kita melihat anak berambut biru dengan tangannya terulur ke depan, dikelilingi oleh angin kencang. Ia mempertahankan pose serangannya dan menunjukkan tatapan yang sangat serius dan fokus ke arah mereka. Para perundung meragukan bahwa tembakan itu berasal darinya karena jaraknya lebih dari 50 meter. Mereka tahu jangkauan normal sihir lebih pendek dan mengira anak itu menggunakan semacam trik. Anak yang bereinkarnasi itu menatap tangannya sendiri dan memastikan bahwa penyesuaian jangkauannya telah berhasil. Ia berhasil mengurangi kekuatan sihirnya untuk meningkatkan jarak serangan dengan cara yang brilian. Siswa yang diselamatkan itu menatap penyelamatnya dan menyebut namanya dengan kekaguman yang besar. Melihat pria itu bersinar, anak itu tersenyum saat menyadari semua pengetahuannya telah dipertahankan. Dan dengan kesempatan baru ini serta bakat lamanya, ia merasa kini bisa mengubah segalanya di dunia ini. Lagi pula, di kehidupan masa lalunya, kejeniusannya tidak diterima hanya karena dia tidak punya ijazah. Jadi anak itu mengepalkan tinjunya dan menyadari bahwa jika waktu telah kembali ke masa lalu, ini adalah kesempatan besarnya. Dan dengan itu, ia berjanji akan mencapai puncak akademi untuk mengubah kehidupan yang menyedihkan ini. Kemudian anak yang bereinkarnasi itu berjalan dengan sangat percaya diri, mengeluarkan aura yang kuat di sekelilingnya. Namun si perundung menatap pemuda itu dengan kemarahan besar dan menghinanya karena penghinaan tadi. Pada saat itu, siswa berambut biru itu hanya menoleh ke belakang, mempertahankan postur yang sangat tenang. Kemudian si kasar itu berteriak saat menyadari bahwa anak itu hanyalah sampah dari kelas terendah. Dan dengan itu, ia memberikan senyum jahat dan mengejek kemampuan terlemah musuhnya. Si pengecut itu berkata dengan tatapan yang sangat tegang bahwa anak itu baru saja melakukan kesalahan besar. Namun sang protagonis memperingatkan bahwa jika dia melaporkan ke sekolah, dia akan dikeluarkan di tempat. Kemudian pemuda itu bertanya apakah si orang besar siap menjadi terkenal karena kalah dari sampah. Mendengar ejekan itu membuat si pembuat onar mendidih karena amarah dan menggertakkan giginya dengan keras. Saat itu, temannya menyarankan untuk melupakan sihir dan langsung menghajar sang pahlawan. Namun sang agresor menarik napas dalam-dalam dan tersenyum, mengatakan bahwa itu hanyalah tembakan keberuntungan. Dengan itu, ia pergi bersama temannya, berjanji akan membuat anak itu menyesalinya. Perundung lainnya berlari mengejar bosnya, tidak mengerti mundurnya mereka secara tiba-tiba. Dengan jalan yang jelas, anak itu memusatkan perhatiannya pada gadis yang jatuh tadi. Saat para rival menghilang, siswa berambut ungu itu menatap penyelamat hebatnya dengan tatapan penuh kekaguman di matanya. Beberapa saat kemudian, kita melihat Akademi Agung dari luar, menunjukkan para siswa yang sedang memperhatikan pelajaran di kelas. Di dalam kelas, guru berkacamata itu berteriak, menyebut semua siswa sebagai momok masyarakat. Dia mengatakan bahwa kelas itu tidak berguna dan bahwa mereka seharusnya bersyukur karena masih bisa mendapatkan pelajaran. Mendengarkan teriakan guru tersebut, anak yang bereinkarnasi itu menyandarkan wajahnya di tangannya, menunjukkan rasa bosan yang luar biasa. Kemudian pemuda itu memberikan senyum kecil, mendapati situasi yang sangat akrab ini cukup menghibur. Ia merasa penghinaan. Sang profesor cukup nostalgia. Mengingat pembagian kelas, sang protagonis berada di kelas D, yang dikenal karena memiliki siswa dengan bakat paling sedikit. Menjadi strata terbawah di sekolah, mereka selalu menjadi sasaran ejekan dari kelas lain. Mereka berfungsi sebagai peringatan bagi kaum elit untuk bekerja keras agar mereka tidak berakhir seperti itu. Pada saat itu, profesor menunjuknya papan tulis dan mengumumkan masalah yang sangat sulit untuk dipecahkan. Sang guru menyadari siswa berambut biru itu terganggu dan memutuskan untuk menguji kekurangan anak itu. Dan dengan kemarahan yang besar, dia mengeluh tentang sikap anak itu, mengatakan bahwa dia sangat lancang. Pria itu memberikan senyum sadis, berpikir akan menjadi ide bagus untuk mempermalukan si anak baru. Kemudian siswa itu mendengar namanya dipanggil dengan keras dan langsung memberikan perhatian. Kemudian profesor itu menyuruh anak laki-laki itu untuk berdiri dan mencoba memecahkan masalah nomor 5 di papan tulis. Anak yang bereinkarnasi itu menatap papan tulis dengan perhitungan yang membingungkan sementara orang tua itu memperhatikan punggungnya. Sang guru tersenyum percaya diri, mengingat bahwa pertanyaan ini mustahil bagi kelas rendahan. Dia ingin menghukum kurangnya rasa hormat siswa tersebut dengan membuatnya menghadapi rasa malu yang besar. Pria berkacamata itu dengan mengejek bertanya apakah sang pahlawan tidak bisa menemukan jawaban yang tepat. Namun sebelum dipermalukan sepenuhnya, pemuda itu mengejutkan semua orang dan memberikan solusinya secara langsung. Sang profesor menatap buku dengan sangat terkejut melihat bahwa perhitungannya sempurna. Putus asa, orang tua itu mencoba menutupinya dengan berteriak bahwa itu sudah
sudah pasti salah. Kemudian anak yang bereinkarnasi itu membalikan keadaan, menyuruh profesor untuk menjelaskan penalaran yang benar kepada semua orang. Mendengar permintaan ini membuat profesor berkeringat dan menggertakkan giginya tanpa jalan keluar. Siswa itu menunjukkan tatapan tajam, mengingat detail yang sangat penting dari kehidupan masa lalunya. Ujian lama dari perguruan tinggi terkenal itu dikenal hanya mempublikasikan hasilnya. Dan dengan itu, pemuda itu menghadapi guru tersebut dengan tenang sambil bertanya apakah ada masalah. Benar-benar terpojok, pria itu menelan harga dirinya dan mengakui anak itu benar. Sang protagonis kembali ke mejanya, meninggalkan sang profesor yang marah karena dipermalukan. Orang tua itu diam-diam bersumpah bahwa siswa sombong itu tidak akan lolos dari penghinaan tersebut. Kemudian, para siswa berkumpul di lapangan olahraga untuk pelatihan tempur. Pada saat itu, profesor menunjukkan tatapan jahat dan berdiri di samping si kasar tadi. Sang guru kemudian mengumumkan bahwa pemuda dari kelas atas akan membantu pertarungan kelas. Profesor berkacamata itu tersenyum, mengatakan dia minta maaf karena harus meminta bantuan untuk kelas seperti ini. Namun siswa berambut platinum itu merespons dengan tenang dan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Pria besar itu dengan angkuh menyatakan bahwa dia berterima kasih atas kesempatan untuk membimbing orang-orang kelas bawah. Kemudian sang pahlawan sedikit terkejut saat mendengar guru memanggil namanya di tengah lapangan. Dengan tatapan jahat, orang tua itu mengatakan bahwa dia adalah siswa terburuk dan akan menerima pelajaran keras. Mendengar hal itu membuat anak itu menundukkan pandangannya, sudah memahami niat sebenarnya dari pria itu. Tanpa jalan keluar, pemuda itu menyetujui perintah tersebut dan dengan tenang berjalan ke tengah area. Pada saat itu, profesor meletakkan tangannya di bahu si kasar tadi, mengingatkannya bahwa ini hanya latihan. Namun tak lama kemudian, dia menunjukkan wajah gelap dan menyuruhnya untuk tidak mengakhiri pertarungan dengan cepat. Dan dengan itu, si perundung setuju dan menunjukkan senyum sadis. Memahami pesan kejam tersebut, profesor itu merayakannya dalam pikirannya karena dia menyuruh siswa itu untuk menghancurkan lengan si anak laki-laki. Dia tahu betul bahwa sampah dari kelas terburuk tidak akan menerima perawatan yang baik di rumah sakit. Dengan demikian, rencana jahat orang tua itu adalah mengirim pemuda itu ke rumah sakit dan memastikan dia dikeluarkan. Siswa lain menonton, berbisik bahwa anak itu tamat karena mencari perhatian. Kemudian, gadis berambut ungu itu menjadi sangat khawatir dan takut dengan apa yang akan terjadi. Di lapangan, si kasar itu membungkuk dengan mengejek dan mengundang rivalnya untuk sesi latihan palsu. Sang protagonis hanya menerima tantangan itu dengan mata tertutup dalam postur yang benar-benar santai. Dengan keduanya siap, profesor mengangkat tangannya dan akhirnya menyatakan dimulainya pertarungan besar. Segera, pria berambut platinum itu mengaktifkan kemampuannya dan menutupi seluruh tubuhnya dengan baju zirah batu. Si pengecut itu tersenyum, ingin menunjukkan apa yang terjadi ketika sampah dengan sihir lemah menjadi sombong. Namun anak yang bereinkarnasi itu tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut dan dengan tenang setuju dengan pernyataannya. Kemudian si kasar itu menyerang, berteriak bahwa bajunya tidak akan pernah bisa dihancurkan. Namun, pemuda itu mengarahkan jarinya yang bersinar biru dan menyuruh rivalnya untuk tidak terlalu yakin. Sang pahlawan mengonsentrasikan energi dalam jumlah besar, bersiap untuk melepaskan tembakan. Putus asa karena amarah, sang agresor menyiapkan pukulan batu raksasa, ingin menghancurkan anak itu. Pada saat itu, sang pahlawan mengingat aturan yang mengatakan bahwa skill bekerja sama untuk setiap pengguna karena kekuatan dan kecepatannya sudah ditetapkan. Tidak ada yang mengira mungkin untuk meningkatkan mantra, dan itulah tepatnya mengapa bakat alami sangat berharga di dunia itu. Sang protagonis tahu orang besar itu benar tentang ketahanan yang kuat dari pertahanannya. Peluru sihir normal tidak akan pernah bisa menembus baju zirah batu yang datang ke arahnya dengan cepat. Jadi, dia menggunakan penyesuaiannya, mengatur jarak dan kecepatan ke nol untuk memfokuskan segalanya pada kekuatan. Di kehidupan masa lalunya, gagasan bahwa nilai ijazah sangat umum. Namun dengan satu tembakan, kilatan biru raksasa menerangi lapangan dengan energi yang menyeramkan. Si kasar itu batuk darah dan matanya melebar, merasakan dampak yang brutal. Kekuatan pukulan itu sangat gila hingga baju zirah batu hancur, membuatnya terbang dengan asap keluar dari jarinya. Pemuda itu mengatakan dia akan menghancurkan akal sehat yang absurd itu. Beberapa waktu kemudian, kita melihat anak yang bereinkarnasi itu duduk di mejanya, melihat keluar jendela dengan ekspresi bosan. Menyandarkan wajahnya di tangan, ia bertanya-tanya apakah dia terlalu banyak menarik perhatian di pertarungan terakhir. Namun dengan hanya 1 tahun tersisa hingga kelulusan, dia tahu dia tidak bisa mengkhawatirkan penampilan. Tiba-tiba, anak itu ditarik dari pikirannya saat mendengar suara malu-malu memanggilnya di dekatnya. Itu adalah gadis berambut ungu yang memegang tas kecil dan bertanya apakah dia bisa makan siang bersamanya. Kemudian kita melihat bola dengan makanan yang sangat aneh, membuktikan bahwa kehidupan di kelas terendah itu sulit. Siswa lain menatap jatah yang menyedihkan itu dengan wajah kosong, merasa sangat sedih. Pada saat itu, seorang pria yang lebih tua mendekat, tertawa dan mengingatkan mereka bahwa mereka tidak punya uang untuk makanan. Si pengecut itu memerintahkan siswa baru untuk berlutut di lantai, membuat semua orang patuh karena ketakutan murni. Sambil tertawa, sang agresor mengatakan bahwa sampah dari kelas mereka harus merangkak dan mengemis belas kasihan. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, si perundung dihantam oleh baut biru di kakinya. Guncangan akibat pukulan itu sangat besar hingga mata si kasar berputar ke belakang saat dia meneteskan air liur karena kesakitan. Dengan itu, pria itu jatuh telentang dan menghantamkan wajahnya tepat ke mangkuk yang tadi dia ejek. Siswa lain menyaksikan tubuh yang terkapar di tanah, benar-benar syok dengan pemandangan aneh di depan mereka. Kemudian mereka melihat ke samping dan menyadari anak berambut biru itu dengan tenang bersandar di pohon. Sang pahlawan tersenyum dengan jarinya yang mengeluarkan asap, senang melihat penyesuaian jaraknya tajam. Dia tahu bahwa dengan variasi sihir yang tak terbatas ini, dia bisa mencapai puncak akademi. Kemudian gadis berambut ungu itu menyuruh anak laki-laki itu untuk berhati-hati
hati karena menyerang orang lain akan menyebabkan masalah. Namun pemuda itu tertawa, mengatakan tidak ada yang akan mencurigai orang dengan sihir terlemah jika dia tidak mengatakannya. Dengan itu, dia duduk di tanah, mengundang temannya untuk makan siang karena orang-orang itu sudah pergi. Keduanya kemudian menikmati suasana tenang tempat itu, menikmati momen bersama di tepi pohon. Sambil memakan makan siangnya, sang pahlawan mendengar gadis itu berterima kasih dengan sangat malu-malu atas bantuannya tadi. Dengan mata tertutup, anak laki-laki itu menyuruhnya untuk santai dan mengatakan dia hanya terlibat karena dia ingin. Selanjutnya, dia memperingatkan bahwa bergaul dengannya akan menarik perhatian buruk, bertanya apakah itu alasannya. Tapi gadis berambut ungu itu tersenyum malu, mengatakan dia masih belum benar-benar berterima kasih padanya. Pemuda berambut biru itu memperhatikannya dalam diam, mempertahankan ekspresi yang sangat bijaksana. Dia kemudian menggigit besar bola nasinya, memuji gadis itu karena perhatiannya. Dan dengan itu, siswa tersebut mulai memakan makan siang sederhananya, mempertahankan tatapan yang lebih jauh. Dalam pikirannya, sang pahlawan ingat dia tidak pernah berbicara dengannya di sekolah, tetapi bertemu dengannya setelah lulus. Di kehidupan masa lalunya, peneliti tua itu mempelajari berbagai skill sambil menciptakan penyesuaiannya, dan wanita muda itu adalah salah satu pengguna sihir langka yang secara aktif membantu pekerjaannya. Jadi anak yang berinkarnasi itu memanggil temannya, Kagami, dan menyebutkan ujian ganda minggu ini. Gadis itu mengonfirmasi dan shock saat anak itu meminta untuk mengikuti ujian bersamanya. Dia tahu bahwa kekuatan tidak bangkit setelah lahir, membuktikan bahwa dia sudah menyembunyikan sihir langka. Sangat gugup, gadis itu bertanya alasan undangannya, dan sang protagonis cukup langsung. Pemuda itu dengan percaya diri mengungkapkan bahwa dia memilihnya karena mata mistisnya yang kuat. Mendengar rahasia besar ini membuat gadis itu panik murni, ingin tahu bagaimana dia mengetahuinya. Anak itu berdiri, berkomentar bahwa sihir visual ini terlalu langka untuk berada di kelas terendah. Kemudian, sang pahlawan mengulurkan tangannya kepada siswa itu, menunjukkan bahwa dia benar-benar bersedia membantu. Anak itu tersenyum, menyatakan bahwa memiliki seseorang yang begitu kuat di sisinya akan menjadi keuntungan pada tes tersebut. Gadis itu ragu sejenak dan kemudian dengan sedih mengakui bahwa dia memang memiliki anugerah ini. Dia menjelaskan bahwa meskipun dia memiliki sihir yang luar biasa, dia masih dianggap gagal karena hanya memiliki 2 skill. Anak itu memahami situasi itu karena jumlah kekuatan mendefinisikan bakat seorang mage. Dia berkomentar bahwa rata-rata normal bagi orang adalah memiliki 4 mantra berbeda dalam pertarungan. Namun dengan senyum yang sangat lembut, sang protagonis memutuskan untuk memotong dirinya sendiri dan menenangkan temannya. Pemuda itu menyuruhnya untuk tidak khawatir karena dia hanya memiliki mantra terlemah dari semuanya. Sambil berjabat tangan, gadis itu mengungkapkan bahwa dia selalu takut dengan ekspektasi orang. Dan karena batas sihirnya yang rendah, dia lebih suka menyembunyikan mata langkahnya di sekolah. Trauma terbesarnya adalah disebut tidak berguna di belakang punggungnya, bahkan dengan hadiah khusus. Dan dengan itu, dia menangis, meringkuk, mengakui dia takut setengah mati untuk mengetahui kebenaran. Sang pahlawan memperhatikan temannya menangis dalam diam, memahami rasa sakit itu dengan sempurna. Namun, anak laki-laki itu memanggil namanya dengan suara tegas, membuatnya dengan cepat mengangkat wajahnya. Sang protagonis menyatakan dengan keyakinan bahwa dia ingin maju langsung ke kelas B dalam ujian. Sambil mengulurkan tangannya lagi, dia bertanya apakah gadis itu setuju untuk mengikutinya dalam perjalanan ini. Keduanya tetap dalam keheningan singkat. Di halaman saat angin tenang menggerakkan dedaunan, sang pahlawan memecah suasana dan memperingatkan bahwa tantangan terbesar dari tes ini adalah kelompok klaster. Gadis itu sangat bingung dan menyentuh dagunya. Karena belum pernah mendengar nama itu sebelumnya, pemuda itu mendesah dan ingat bahwa siswa dari kelas bawah tidak pernah diundang ke kelompok-kelompok itu. Dia menjelaskan secara sederhana bahwa itu adalah sekumpulan siswa yang mendominasi peringkat dengan saling membantu. Selama ujian akademik, para penipu ini menggunakan sihir persatuan mereka untuk menyontek dalam skala besar. Dalam tes tempur, mereka mengatur hasil sebelum pertarungan, menjamin nilai yang bagus. Gadis itu ingat bahwa ini dilarang, tetapi sang pahlawan bertaruh para guru disuap. Dalam pikirannya, dia membayangkan seorang siswa berambut merah mengetahui bahwa raja dari kelompok itu yang menjalankan segalanya. Anak yang berinkarnasi itu memperingatkan temannya untuk mengingat bahwa sebagian besar mage elit adalah bagian dari kelompok itu. Anak laki-laki itu mengatakan bahwa pada tes berikutnya, anak-anak kaya ini akan mengumpulkan lusinan mage untuk menyontek. Namun dengan senyum percaya diri yang lebar, sang protagonis mengatakan dia punya rencana yang bagus. Berganti adegan, kita melihat si kasar berarmor berlari dengan putus asa melalui halaman yang luas. Dalam keringat dingin, dia mencapai siswa berambut merah yang terkenal, memanggil namanya dan meminta bantuan. Anak buahnya ingat pukulan brutal yang dia terima dan mengatakan bahwa dengan bantuan mereka bisa menghancurkan orang baru itu. Namun, sang raja yang ditakuti tidak menunjukkan belas kasihan dan meninju anak buahnya, menjatuhkannya ke tanah. Pemimpin hebat itu berteriak dengan marah, menyatakan bahwa dia tidak akan pernah membuang waktunya untuk sampah. Si orang besar itu meminta maaf dengan ketakutan sambil memegang hidungnya yang berdarah. Membelakangi, penjahat yang ditakuti itu menyuruh bawahannya untuk tutup mulut dan jangan pernah memberinya perintah lagi. Saat dia berjalan melewati bagian belakang halaman, penjahat itu menggumamkan nama pahlawan kita dengan gelap. Kemudian penjahat berambut merah itu tersenyum, memperingatkan bahwa dia tidak akan memaafkan si anak baru jika dia menjadi sombong. Dengan tatapan marah, dia dengan bangga menyatakan ini sebagai Raja Agung dari seluruh akademi. Selanjutnya, kita melihat semua siswa berkumpul di aula raksasa menunggu instruksi. Kemudian sang guru berkerudung maju, mengumumkan bahwa latihan besar akan segera dimulai. Dia dengan tenang menjelaskan bahwa siswa harus membersihkan
Meon menggunakan pasangan mereka. Dan dengan itu, sang pria itu membuka portal biru yang bercahaya, memperlihatkan bahwa tingkatan nilai bergantung pada monster yang dikalahkan. Aturan utamanya adalah poin hanya diberikan kepada siswa yang memberikan serangan terakhir. Untuk nilai ujian akhir, sistem akan menjumlahkan poin dari kedua rekan satu tim. Mendengar aturan tersebut, banyak karakter latar belakang mulai berkeringat dingin saat sang instruktur bersiap. Para antek dari kelompok elit mempertahankan ekspresi serius karena sudah tahu cara mencurangi sistem. Saat itu, pria tua itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi, mengizinkan semua orang masuk ke portal. Segera, sekawanan siswa berlari dengan kecepatan penuh, ingin masuk ke ruang bawah tanah dengan cepat. Menyaksikan kekacauan itu, gadis berambut ungu merasa gugup karena mengira mereka akan ditinggalkan. Namun, dia akhirnya terkena benturan keras di bahunya dan mendesak rekannya untuk segera pergi. Karakter tambahan yang sombong berlari melewatinya, berteriak pada sampah dari kelas terendah untuk menyingkir. Di dekatnya, dua pemuda membisikkan kata sandi rahasia, membuktikan bahwa kecurangan sudah terjadi. Dengan konfirmasi yang benar, penjaga lingkaran membiarkan penyusup yang menyamar itu lewat. Dengan cara ini, anggota kelompok kecil itu bisa memasuki portal terlebih dahulu, mengamankan monster-monster yang lemah. Dan untuk mengerjai sisa siswa sekolah, para penipu itu membentuk barikade manusia di pintu portal. Kemudian, sang pahlawan berjalan dengan tenang, menyimpulkan bahwa mereka membuat kata sandi untuk rekan-rekan mereka. Dia melihat seorang anak laki-laki biasa gemetar ketakutan saat dia diblokir dengan kasar oleh para penindas. Blokade kotor ini bertujuan untuk menunda para siswa baru yang normal, membuat mereka kehilangan banyak waktu. Memahami situasi yang tidak adil tersebut, gadis itu merasa putus asa, tahu bahwa peluang mereka telah sirna. Namun, sang protagonis menatakan kepadanya untuk tidak khawatir tentang hal itu, membuatnya sangat bingung. Sambil menunjukkan senyum percaya diri, anak laki-laki itu menyatakan bahwa jauh lebih baik membiarkan para pengecut itu masuk duluan. Pemuda itu teringat bahwa untungnya monster asli dari kelas atas tidak ada dalam ujian tanpa kehadiran anak-anak kaya yang kuat itu di jalan mereka. Pahlawan itu tahu ada cara mudah untuk membalikan keadaan. Beberapa saat kemudian, para penjaga di blokade menyadari halaman telah kosong dan memutuskan untuk masuk. Menjadi orang terakhir dalam skema kotor tersebut, mereka berlari dengan gembira untuk memanfaatkan monster yang tersisa. Dan dengan itu, aula putih yang besar akhirnya menjadi kosong. Dengan hanya menyisakan duel kami di belakang, anak laki-laki yang bereinkarnasi itu menatap ke portal, memastikan bahwa semua pesaing sudah bergerak lebih dulu. Jadi, mereka mempercepat langkah dan memasuki celah sihir, siap untuk memulai misi yang sebenarnya. Melewati cahaya, keduanya tiba di hutan yang sangat gelap penuh dengan pohon-pohon raksasa. Anak laki-laki berambut biru itu memerintahkan dimulainya rencana, dan gadis itu setuju dengan anggukan. Pada saat itu, dia memejamkan mata, mengaktifkan kemampuannya dan memunculkan kubah pemindai berwarna ungu. Medan gaya tersebut menutupi sebagian besar area, berfungsi untuk melacak posisi musuh. Tanpa membuang waktu, sang protagonis menyentuh punggung rekannya dan membisikkan penyesuaiannya. Fokus pada sihir, anak laki-laki itu memutuskan untuk mengurangi durasi dan presisi radar rekannya. Dengan mengorbankan atribut-atribut tersebut, dia menyalurkan semua energi untuk memperluas jangkauan kubah. Membuka matanya, siswa itu benar-benar terkejut merasakan pandangannya meluas jauh lebih jauh. Dia tahu betul bahwa kemampuan normal hanya berevolusi jika seorang penyihir berlatih selama bertahun-tahun. Akal sehat dunia mengatakan bahwa kekuatan mantra tidak pernah berubah tanpa kenaikan level. Namun menyadari penyesuaian itu, wanita muda itu menelan ludah, menyadari rekannya membengkokkan hukum sihir. Sentuhannya di punggung sang gadis membuktikan bahwa dia bisa membentuk sihir apapun sesuka hatinya. Ketakutan, gadis itu menyadari bahwa jika akademi mengetahui keberadaan karunia ini, seluruh keseimbangan kekuatan akan hancur dan akal sehat penyihir akan menjadi lelucon. Sementara dia ketakutan, anak laki-laki itu mengangkat lengannya sendiri, mengaktifkan penyesuaian pada sihir ofensifnya. Dengan tatapan dingin, dia menetapkan kekuatan serangan menjadi 0 dan memangkas kecepatan untuk fokus pada jangkauan tak terbatas. Kemudian sebuah bola cahaya kecil meninggalkan jarinya dan menggantung di udara, sama sekali tidak berbahaya. Dalam hitungan detik, lusinan bola sihir ini mulai bermunculan di hutan yang gelap. Kemudian dia melompat dan menginjak salah satu bola sihir yang terang itu dengan mudah. Kemudian gadis itu menyaksikan dengan kagum saat anak laki-laki itu menggunakan cahaya kecil tersebut seperti tangga di udara. Gadis itu mengakui dalam pikirannya bahwa dia merasa itu luar biasa. Dia menggunakan serangan sebagai pendukung. Mencapai ketinggian, sang protagonis mendapatkan keuntungan luar biasa di udara, melihat ke seluruh hutan. Pada saat itu, pahlawan memanggil nama rekannya, dan dia setuju, fokus pada misi. Dan dengan itu, siswa tersebut menggunakan sihir khususnya, mengungkapkan roda gigi emas di matanya. Cahaya sihir dengan cepat mengenai target di udara, membuat musuh membeku di tempat. Melihat pemandangan itu, anak laki-laki berambut biru itu memberikan senyum tipis, puas dengan rencananya. Kemampuan itu melumpuhkan apapun yang dilihatnya, terbukti menjadi teknik yang sangat kuat. Meskipun tidak bekerja pada tubuh makhluk hidup, gadis itu menggunakan sihir tersebut pada pakaian dan membekukan musuh. Dengan demikian, sang pemuda berhasil melayang dengan tenang di ketinggian tanpa bisa jatuh. Sambil tertawa, dia menunjuk jarinya, mencatat bahwa cukup sulit untuk membidik sambil membuat anak tangga. Tapi pahlawan kita tidak panik, dan memutuskan untuk melakukan penyesuaian sihirnya yang lain. Lagi, kali ini anak laki-laki itu mengurangi kekuatan sambil menjaga kecepatan tetap utuh untuk mendapatkan banyak jangkauan. Sangat percaya diri, anak laki-laki itu berteriak lagi kepada temannya di bawah sana, memberikan peringatan. Kemudian gadis itu memberikan koordinat tepat dari makhluk yang dilacak oleh radarnya. Mendengar petunjuk sempurna itu membuat anak laki-laki yang bereinkarnasi itu tersenyum, memuji
strategi kerja sekutunya. Pada saat itu, dia menembakkan beberapa sinar biru seolah-olah dia adalah penembak jitu elit di udara. Tembakan sihir melintasi seluruh langit malam, bersinar terang seperti bintang sungguhan. Dengan presisi yang mematikan, sinar tersebut menembus tubuh beberapa monster di hutan. Setelah memusnahkan mangsa, pemuda itu mengakhiri sihirnya dan jatuh dengan lembut ke tanah. Dengan tatapan jahat, anak laki-laki itu menyatakan bahwa ini hanyalah langkah pertama untuk menjatuhkan para rival. Keheningan menyelimuti langit gelap setelah duel tersebut dengan cepat membersihkan area yang luas. Kemudian pemuda itu bertanya apakah mereka harus pindah, dan gadis itu dengan antusias setuju. Namun tiba-tiba, beberapa batu tajam terbang ke arah mereka, membuat mereka berdua terkejut. Langkah kaki berat bergema melalui semak-semak, menunjukkan bahwa beberapa siswa sedang berlari dengan marah untuk menyerang. Dalam sekejap, 4 siswa senior mengepung duo kami, tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Gadis berambut ungu ketakutan oleh penyergapan itu, sementara sang pahlawan tetap tenang. Tanpa ampun, para rival pengecut meluncurkan semua mantra elemen mereka, membidik mereka berdua. Bertindak cepat, pemuda itu mendorong rekannya menjauh, mencoba menyelamatkan hidupnya. Dengan dorongan itu, serangan sihir nyaris meleset, memotong udara dengan kekuatan. Pemimpin kelompok musuh tertawa gelap, menyatakan bahwa dia telah memprediksi penghindaran ini. Pada saat yang tepat itu, siswa itu berteriak karena panik, memperingatkan bahaya besar. Mata anak laki-laki itu melebar saat dia melihat batu sihir besar terbang ke arahnya. Mendorong tangannya ke depan, rival pengecut itu merayakan serangan. Fatal itu mengirim sampah dari bawah ke tanah. Melihat kematian temannya yang pasti, gadis malang itu jatuh dalam keputusasaan total, meneriakkan namanya. Karakter tambahan senior tersenyum lebar, sangat gembira karena telah melenyapkan rival. Namun yang mengejutkan semua orang, batu besar itu hancur total, menciptakan awan debu. Senyum penjahat itu lenyap seketika, digantikan oleh tatapan panik dan kebingungan. Pahlawan muncul dari debu, mengungkapkan bahwa serangan rival berhenti 3 cm darinya. Dengan keringat dingin, musuh akhirnya memahami bahwa targetnya menghitung jarak dengan sempurna. Kelompok itu panik karena menghafal batas sihir ribuan siswa tidak mungkin dilakukan. Putus asa, pemimpin itu mencoba untuk tenang, berteriak bahwa itu pasti hanya keberuntungan belaka. Rekan tim yang lain menelan ludah, berpikir gila bagi seseorang untuk bertarung, mengetahui semua keterampilan di luar kepala. Namun, sikap dingin sang protagonis membuktikan bahwa dia benar-benar monster di lapangan. Dengan sangat tenang, anak laki-laki itu mencatat bahwa taktik pengelompokan pasangan ini adalah ulah para penipu. Dia menunjuk jarinya, memperingatkan bahwa dia tidak akan menyerang siswa, tetapi berubah pikiran setelah kejadian ini. Kemudian anak laki-laki yang bereinkarnasi itu mengangkat tangannya, mengumpulkan energi biru dan mengumumkan penyesuainya. Ketakutan, pemimpin kelompok dengan cepat menutupi tubuhnya dengan pelindung batu. Tapi sang pahlawan menembak begitu cepat sehingga dia memusnahkan semua musuh sekaligus, tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi. Pemimpin itu menerima serangan sihir tepat di dahi dan berteriak kesakitan, jatuh keras ke tanah. Pahlawan berjalan di antara tubuh yang tumbang, menjelaskan bahwa dia membagi tembakan menjadi 4. Kemudian wajah sang protagonis menjadi serius, memperingatkan bahwa mereka masih harus menyelesaikan ujian. Berbalik, anak laki-laki itu menyuruh para pengecut untuk menjaga diri mereka sendiri melawan bahaya. Mendengar itu membuat pria besar itu bangun dengan sedikit bingung, bertanya-tanya tentang ujian mereka. Tapi segera, penjahat itu mengeluarkan tawa aneh, berteriak bahwa ujian mereka sudah berakhir. Pengecut itu mengungkapkan bahwa elit kaya sekolah telah mengumpulkan semua monster di area tersebut. Rencana kotor itu memastikan bahwa hanya anggota kelompok yang akan berbagi poin. Dengan senyum jahat, sang penindas mencemooh, mengatakan bahwa peluang kemenangan apapun telah sirna. Dia berteriak bahwa tidak ada musuh yang tersisa di ruang bawah tanah itu untuk dikalahkan oleh duo tersebut. Memahami situasinya, siswa itu mengepalkan tinjunya karena frustrasi, menyadari ujian itu dicurangi. Air mata jatuh dari wajah gadis itu saat dia meratap, berpikir dia akan mengubah hidupnya. Pria besar itu mencoba bangkit, berteriak dengan kebencian bahwa sampah dari bawah tidak akan pernah punya kesempatan. Namun, sebelum menyelesaikan penghinaan itu, penjahat itu terkena tembakan lain di kepala dan pingsan. Dengan asap keluar dari jarinya, pemuda berambut biru itu memberitahu rekannya untuk tidak khawatir. Berjalan melalui hutan, sang pahlawan menunjukkan tatapan percaya diri, menyatakan bahwa semuanya berjalan sesuai rencananya. Gadis itu bertanya dengan terkejut apakah dia bisa membalikan keadaan dan anak laki-laki itu menyebutkan kelemahan rival. Mendengar detail itu membuat siswa berambut ungu itu bingung, tidak mengerti apa yang dia katakan. Anak laki-laki yang bereinkarnasi itu tersenyum, menjelaskan bahwa kelompok penipu itu mudah hancur jika fondasi mereka dihancurkan. Selanjutnya, keduanya tiba di tepi tebing besar dengan sang pahlawan yang memilih tempat itu. Melihat ke bawah, mereka melihat pasukan besar anak-anak kaya memblokir monster. Kerumunan itu dengan sempurna mengisolasi makhluk-makhluk tersebut, memastikan monopoli atas target. Wanita muda itu menjadi putus asa, berkomentar bahwa barikade mereka sempurna dan tanpa celah. Tapi anak laki-laki itu berlutut di tepi dan menunjuk ke bawah, meyakinkannya bahwa dia salah. Kemudian cahaya biru yang kuat bersinar dari ujung jarinya, mengungkapkan serangan yang akan menghancurkan taktik mereka. Dengan kekuatan besar, pemuda itu menembakkan sinar biru terang yang dengan cepat memotong seluruh tebing. Tembakan cepat terbang melalui udara dan mengenai monster burung tepat di atas kepala mereka. Makhluk malang itu mengeluarkan
mengeluarkan jeritan kesakitan saat tubuhnya tertembus laser. Monster itu jatuh kalah di tengah lingkaran, meninggalkan anak-anak kaya dalam keterkejutan, mencoba menemukan penyerangnya. Melihat ke tebing, mereka tidak percaya tembakan sempurna dilesatkan dari jarak yang begitu jauh. Anak laki-laki itu menjelaskan dalam pikirannya bahwa semakin banyak jangkauan yang dia tambahkan, semakin lemah pukulannya. Namun, bahkan tanpa kekuatan mentah, sinar itu masih berguna untuk menjatuhkan monster yang sudah lelah. Di bawah, para elit jatuh dalam keputusasaan murni, menyadari pendatang baru itu akan mencuri poin mereka. Kemudian seorang tambahan dengan berlinang air mata mengatakan bahwa pilihan terbaik adalah menyerang monster dengan sangat cepat, tetapi penasihat itu akhirnya mendapat pukulan keras dari sekutu yang tidak ingin berbagi poin. Melihat kebingungan itu, rekan tim memohon kepada mereka untuk berhenti berkelahi karena fokusnya adalah musuh, tetapi keserakahan menguasai tempat terbuka, membuat semua anak kaya saling menyerang. Menyaksikan kekacauan, pahlawan berkomentar bahwa persatuan ini dibentuk hanya untuk memastikan nilai yang bagus. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang menyatukan orang-orang ini adalah kepastian keuntungan besar. Dengan ancaman semua poin mereka dicuri oleh penembak jitu, kesepakatan itu sirna. Geng itu mulai saling memusnahkan secara brutal, membuktikan bahwa mereka tidak memiliki loyalitas yang nyata. Gadis berambut ungu itu menyaksikan perang, terkejut melihat betapa mudahnya rekannya memanipulasi para penyihir. Dalam pikirannya, dia merasa gila bahwa seorang ahli strategi seperti dia tinggal di kelas terburuk. Di tempat terbuka, pertumpahan darah berlanjut dengan para penyihir menebas rival demi mangsa mereka. Tiba-tiba, mata dua penindas melebar saat mereka mendengar suara besar datang dari hutan. Karakter tambahan itu berkeringat dingin dan membeku di tempat. Merasakan kehadiran yang luar biasa mendekat, seekor binatang buas raksasa dengan mata merah dan cakar tajam muncul, meraung dengan kemarahan murni. Beruang kolosal itu menyerang kerumunan secara brutal, menakut-nakuti gadis kita di atas tebing. Anak laki-laki berambut biru itu mengertakkan gigi, menjadi sangat tegang melihat kemunculan makhluk seperti itu. Menatap target yang mematikan, protagonis menyadari bahwa kekuatan makhluk ini berbeda. Pahlawan terkejut melihat bahwa binatang buas raksasa itu sebenarnya adalah monster irreguler. Peringatan sistem bergema melalui udara, mengonfirmasi keberadaan makhluk mutan di ruang bawah tanah. Aturan sekolah jelas dan memerintahkan siswa untuk melarikan diri dari anomali yang sangat berbahaya ini. Kemudian gadis berambut ungu itu menjerit ketakutan. Melihat makhluk aneh itu, anak laki-laki itu menyimpulkan bahwa irregular hanyalah binatang buas yang telah mengalami mutasi menyeramkan. Dia menyadari hewan itu bertahan terlalu lama di ruang bawah tanah sampai berhasil berevolusi. Dan dengan itu, sang pahlawan memperingatkan bahwa tantangan tersebut jauh melampaui level ujian siswa. Anak laki-laki yang bereinkarnasi itu menyatakan dengan punggung membelakangi bahwa dia tidak berniat menjadi pahlawan. Tapi pemuda berambut biru itu menolak untuk hanya berdiri dan menonton semua orang disingkirkan. Jadi anak laki-laki itu menoleh dan menyuruh rekannya bersembunyi sampai ujian selesai. Beruang raksasa itu meninju tanah, mencerai-beraikan elit pengecut yang berlari dan menangis ketakutan. Sang protagonis melompat dari tebing tanpa berpikir dua kali. Ingin menjauhkan gadis itu dari bahaya, dia bergumam dalam pikirannya bahwa dia tidak bisa menyeret gadis itu ke dalam pertarungan yang mematikan. Di atas, siswa itu mencoba meraih tangannya, memanggil temannya dengan sangat putus asa. Pada saat itu, teriakan minta tolong bergema di hutan gelap, menyuruh semua orang untuk lari. Para siswa elit merangkak di tanah, menangis seperti bayi di depan beruang. Binatang buas itu mengeluarkan raungan yang memekakan telinga, menunjukkan semua amarahnya terhadap mangsanya. Dan dengan itu, hewan tersebut mengangkat cakarnya yang raksasa, siap untuk menghancurkan seseorang. Anak laki-laki yang jatuh itu membeku ketakutan, menunggu akhirnya sementara sang pahlawan membisikkan penyesuaiannya. Kemudian anak laki-laki yang berinkarnasi itu mengatur kecepatan dan jangkauan tembakan menjadi nol, memasukkan segalanya ke dalam kekuatan kerusakan. Dia mengubah bentuk mantra yang tersisa dan memblokir beruang itu dengan menciptakan perisai biru. Dampak, cakar bertabrakan dengan penghalang sihir, menghasilkan gelombang kejut yang kuat di udara. Mata pengecut itu melebar, tidak percaya dia baru saja diselamatkan oleh siswa dari kelas bawah. Karakter tambahan lainnya sangat terkejut melihat sampah dari bawah memblokir pukulan seperti itu. Menahan serangan brutal, sang pahlawan menyadari lengannya mati rasa karena benturan. Pemuda itu memberikan senyum gugup, mengakui bahwa makhluk itu berada pada level yang benar-benar absurd. Pada saat itu, mata binatang buas itu berubah merah saat ia menekan cakarnya dengan kemarahan yang lebih mematikan. Kekuatan penghancur menghancurkan perisai biru dan mengirim sang protagonis terguling melalui semak-semak. Dia mendarat dengan kakinya, tergelincir saat beruang mutan menyerang ke depan dengan kecepatan luar biasa. Tanpa waktu untuk disia-siakan, sang pahlawan mengerahkan jarinya yang bercahaya ke tanah, mengaktifkan mantra cepatnya. Kemudian anak laki-laki itu menembakkan tembakan terkonsentrasi yang mengenai binatang raksasa itu tepat di dada. Dampaknya menyebabkan ledakan kecil pada bulu tangguh makhluk itu, melepaskan asap tebal, tetapi makhluk itu hanya tumbuh dengan kemarahan besar, membuktikan serangan itu tidak menyebabkan kerusakan. Pemuda itu mendecakkan lidahnya, menyadari level rendahnya terlalu lemah melawan mutan. Monster raksasa itu mengangkat kepalanya, mengeluarkan raungan yang membuat seluruh hutan bergetar. Segera setelah itu, hewan itu menyerang dengan cakarnya yang masif, mencoba menebas wajah anak laki-laki itu. Menggunakan kelincahannya, anak laki-laki yang berinkarnasi itu melempar tubuhnya ke belakang dan nyaris lolos dari pukulan. Dia berkeringat, menghindari serangan dan menemukan. Pertarungan ini menjadi sakit kepala yang besar. Dan dengan itu, sang pahlawan berlari untuk mendapatkan jarak. Membentuk rencana yang sangat berisiko dalam pikirannya, anak laki-laki itu menggunakan keunggulannya untuk melompat tinggi ke belakang, mendapatkan banyak jarak dari rivalnya. Melayang di udara, dia merentangkan lengannya, memusatkan cahaya biru yang kuat di ujung jarinya, menunjukkan senyum percaya
diri, pemuda itu bertaruh target berikutnya akan mengalami kerusakan fatal. Kemudian, sinar kecil melintasi udara dan mengenai mata binatang buas itu dengan presisi sempurna. Monster itu menjerit kesakitan, menyemprotkan banyak darah karena penglihatannya terluka parah. Sang pahlawan mendarat dengan jongkok, menyadari bahwa kerusakan pada titik lemah kurang dari yang dia harapkan. Buta karena amarah, mutan itu mengangkat cakarnya, menjatuhkan pukulan brutal, ingin menghancurkan anak laki-laki itu. Tapi pemuda itu berdiri dengan tenang, memperingatkan bahwa pukulan marah tidak akan pernah mengenainya. Namun, mata anak laki-laki itu melebar, memotong pembicaraannya saat dia mendengar suara menangis. Dia melihat salah satu karakter tambahan terbaring di tanah, menangis dengan luka di kakinya. Pahlawan menjadi tegang karena jika dia menghindar, pukulan musuh akan menghancurkan siswa yang terluka. Cakar binatang raksasa itu turun dengan cepat, tidak memberi pahlawan waktu untuk mengubah sihirnya. Menyadari kematian pasti teman sekelasnya, anak laki-laki itu mencoba melindungi tubuhnya dan menghindari pukulan fatal. Pada saat yang tepat itu, siswa berambut ungu mengaktifkan kemampuannya, berfokus pada bulu mutan. Pemuda itu tersandung kembali, terengah-engah setelah pukulan binatang buas berhenti hanya beberapa sentimeter dari kepalanya. Menggunakan sihirnya, rekan itu membekukan gerakan monster, menjebaknya dalam sekejap mata. Gadis itu kemudian berlari ke arah sang pahlawan, memanggil namanya dan menunjukkan keberaniannya dalam pertempuran. Pemuda itu menyadari bahwa teman sekelasnya menggunakan kemampuannya pada bulu beruang itu sendiri seolah-olah itu adalah baju besi. Dengan tatapan tegas, dia mengatakan dia akan bertarung juga. Menolak untuk melarikan diri seperti pengecut, anak laki-laki yang bereinkarnasi itu mendesah, mengingat bahwa pertarungan itu tidak akan memberikan imbalan, hanya bahaya. Namun, gadis itu tersenyum, menyatakan bahwa dia tidak peduli dan ingin melakukan semua yang dia bisa. Bahkan tahu mereka tidak bisa menang, dia menyarankan dua itu harus mengulur waktu sampai bantuan tiba. Menunjukkan senyum tipis, protagonis mendengarkan rencana itu dan setuju untuk bertarung bersamanya. Tapi anak laki-laki itu dengan tenang mengoreksinya. Tidak ingin hanya menahan binatang buas itu sampai instruktur tiba. Dia mengangkat tangannya dan meyakinkannya bahwa dia tidak akan pernah memasuki pertarungan tanpa kesempatan untuk menang. Wajah pemuda itu kemudian menjadi serius dan puas saat dia menyadari kemampuannya telah naik level. Energi biru kolosal meledak dari tubuhnya, menciptakan api yang mendorong rekannya ke belakang. Mengarahkan jarinya, siswa itu mengaktifkan tembakan terfokus dan mengisi semua energi baru ini. Cahaya yang bersinar, meninggalkan siswa itu dalam keterkejutan. Melihat rekannya menggunakan sihir yang sama seperti sebelumnya, dia tidak percaya. Menyadari mantranya naik level dengan kecepatan tinggi, dengan sihir yang bersinar terang, sang protagonis mengungkapkan bahwa dia mendedikasikan hidupnya untuk studi mantra. Pemuda itu tahu bahwa menghadapi musuh yang kuat dan fokus pada serangan membuat segalanya berevolusi. Ketika tekanan pertempuran dan pengulangan bergabung, evolusi keterampilan dijamin. Dan karena tembakannya baru saja maju, kekuatan mentahnya juga meningkat secara signifikan. Tanpa penundaan, anak laki-laki itu memberikan perintahnya, menetapkan semua statistik menjadi nol untuk memusatkan segalanya pada kekuatan. Dia kemudian menembakkan sinar biru terang yang besar yang mengenai target dengan kemarahan eksplosif. Sinar itu tumbuh menjadi ukuran raksasa, melahap segalanya dan menerangi hutan malam. Beruang itu tidak bisa menahan tekanan yang menghancurkan dan dikonsumsi oleh serangan itu, tidak bisa melarikan diri. Dan kekuatan kolosal dari ledakan itu merobek tubuh binatang buas itu, membuatnya meraung dan memuntahkan darah. Setelah menyelesaikan tembakan sihir, pepohonan di sekitarnya bergoyang hebat karena angin. Dan dengan itu, tubuh besar beruang irregular itu roboh ke tanah, sebuah lubang robek di dadanya. Gadis itu menatap makhluk yang kalah, terkagum-kagum dengan kekuatan baru sihir pahlawan. Tiba-tiba, pengumuman untuk akhir ujian bergema di ruang bawah tanah, memberitahu semua orang untuk pergi. Gadis berambut ungu itu terkejut dengan panggilan cepat dan menyadari ujian berakhir. Dalam pikirannya, anak laki-laki itu takut dia tidak akan mendapatkan nilai untuk kelas B karena monster itu tidak bernilai poin. Pemuda itu memberikan senyum tipis, senang telah mengakhiri pertarungan tanpa ada yang terluka. Pada saat itu, seorang instruktur tiba di tempat kejadian dengan dua siswa mengamati tubuh beruang. Salah satu dari mereka tergagap melihat monster mutan dijatuhkan oleh pendatang baru. Profesor itu menyesuaikan kacamatanya, dipenuhi dengan kebencian, berpikir pahlawan kita yang bereinkarnasi curang. Namun, pria lain melangkah masuk, membela anak laki-laki itu dan mengeluh tentang kecurigaan tersebut. Dan dengan itu, keduanya mengamati beruang itu, tidak yakin bagaimana menangani monster yang bukan bagian dari rencana. Tapi salah satu pria menyarankan untuk mengikuti aturan, mengingat anomali itu bernilai 0 poin. Tapi guru lainnya memuji keberanian pemuda itu, mengusulkan bonus karena menyelamatkan teman sekelasnya. Tinggi di atas markas di hutan. Dua karakter tambahan memperhatikan nama pahlawan di bagian atas. Pria itu menunjuk jarinya, berkeringat, menyadari skor tertinggi akan jatuh ke tangan sampah. Dengan demikian, penguji menyatakan melalui sistem bahwa dua utama akan menempati posisi pertama. Mendengar ini, gadis kecil kita berambut ungu itu merayakannya dengan menggemaskan dan sangat bahagia. Di kafetaria, anak laki-laki yang berinkarnasi itu mengamati beberapa hidangan lezat setelah menempati posisi pertama. Menikmati makanan enak, dia mencatat bahwa menu ini benar-benar dilarang sebelumnya. Namun, mata siswa itu melebar karena terkejut saat dia mendengar komentar menggoda yang tak terduga dari sisinya. Tertawa, siswa berambut ungu itu
menggoda, memanggil anak laki-laki itu sebagai pemakan besar dan membuatnya tersipu. Pahlawan makan dengan gembira, mengingat bagaimana di kehidupan masa lalunya dia memotong pengeluaran untuk fokus pada penelitian. Kemudian bayangan besar menutupi anak laki-laki itu saat seseorang tiba-tiba memanggil namanya. Dua pendatang baru menoleh sedikit bingung, mencoba melihat siapa yang mengganggu makan siang mereka. Mata gadis berambut ungu segera melebar saat dia menyadari siapa itu. Seorang murid berdiri di sana. Namun, pahlawan reinkarnasi kita hanya menyeringai kecil, seolah-olah dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Si rambut merah memperkenalkan diri dengan gaya sombong, mengungkapkan bahwa dia tidak lain adalah raja dari kelas A. Dengan tatapan tajam, senior itu memuji kecepatan sang pemula dalam memahami siapa yang sebenarnya berkuasa. Dan dengan itu, si pria besar menarik kursi dan duduk di meja, memperingatkan sang pemuda bahwa dia telah salah sangka. Penuh keangkuhan, si rambut merah menyilangkan tangan, menyatakan bahwa dialah raja akademi yang sebenarnya. Sang perundung mulai serius, mengungkapkan bahwa dia telah menonton semua rekaman ujian praktik. Didampingi kelompok kecilnya, sang pemimpin mengakui bahwa kemampuan pahlawan kita tidaklah buruk. Pemuda berambut biru itu dengan tenang terus mengunyah dagingnya dan berterima kasih atas pujian kecil itu. Kemudian si rambut merah mengerahkan pisau ke arah sang gadis, bertanya apakah pemuda itu berencana untuk terus bergaul dengannya. Mendengar hal itu, sang murid terpaku dan merasa sangat tegang karena permusuhan sang senior. Sang protagonis menyipitkan mata, mulai kehilangan kesabaran dan bertanya kemana arah pembicaraan bocah bajingan ini. Sambil memotong statnya, si rambut merah berkata dia mengakui bakatnya, tetapi memperingatkan bahwa keberuntungan ada batasnya. Sambil memakan daging, sang perundung berkomentar bahwa si pemula berjuang keras hanya untuk masuk ke kelas B. Pahlawan kita menghela napas panjang, akhirnya mengerti bahwa percakapan ini adalah sebuah ajakan perekrutan. Tetap tenang, pemuda itu menghadapi sang pemimpin, ingin tahu apa yang akan terjadi jika dia menolak. Seketika, si rambut merah memberikan tatapan mematikan, menjamin bahwa dia akan menghancurkan pemuda itu tanpa ampun. Namun pahlawan reinkarnasi kita hanya menghela napas lelah dan bangkit dari meja, meninggalkan bocah bajingan itu dalam kebingungan. Sambil mengambil lampannya, pemuda itu berkata dia tidak peduli dengan trik kotor mereka dan ingin ditinggalkan sendirian. Membalikan badan, sang pahlawan berhenti sejenak, teringat untuk menyebutkan satu detail kecil. Pemuda itu menjelaskan bahwa mencapai kelas B bukanlah tujuan utamanya dan itu masih jauh dari puncak. Mendengar kata-kata berani itu membuat pemimpin elit tersebut cukup bingung dengan rencana si pemula. Menunjukkan tatapan tajam, sang protagonis menyatakan bahwa dia berniat untuk mendaki sampai ke kelas elit si rambut merah. Deklarasi perang itu membuat sang senior menyunggingkan senyum jahat, merasa keberanian itu sangat menghibur. Duduk di meja, sang bos menyatakan bahwa sang pahlawan akan menjadi sampah jika menjadi pengikut, tetapi cocok untuk berperan sebagai penjahat. Kemudian si rambut merah melompat dari kursinya, menghadap punggung pemuda itu dan memanggil namanya. Sang penjahat mendekat ke wajah sang pahlawan, memperingatkan dengan geram bahwa tidak ada jalan kembali sekarang. Tidak peduli sama sekali, pemuda berambut biru itu melanjutkan jalannya, diikuti oleh rekannya yang ketakutan. Pemimpin arogan itu duduk kembali dan memakan saladnya sementara para pengikutnya menyaksikan adegan tersebut. Bingung, salah satu figuran mengepalkan tinjunya, bertanya pada sang bos apa yang akan mereka lakukan setelah penghinaan itu. Tetapi senior berambut merah itu menyuruh si kacung untuk segera tutup mulut, membuat keduanya ketakutan. Penuh amarah, sang bos membentak para idiot itu agar tidak mencoba memberinya saran yang tidak berguna. Murid itu membungkuk dalam permintaan maaf yang putus asa, takut dia akan menerima hukuman berat. Menyilangkan tangan, sang penjahat tersenyum, menyatakan bahwa si pemula akan menjadi mangsa untuk hiburannya. Tiba-tiba, tatapan tajam si rambut merah menyadari orang lain yang mendekat di kafetaria. Sosok misterius dengan rambut biru muda berjalan lewat dan sang penjahat berpikir waktunya sangat sempurna. Pemimpin jahat itu memberikan senyum sadis, memikirkan rencana kejam untuk mengadu sang gadis melawan si pemula. Sistem memperkenalkan gadis S itu, mengungkap bahwa dia adalah murid terkuat di sekolah. Kemudian di ruang kelas B, pahlawan reinkarnasi berjalan menuju rekannya. Wanita muda itu sedang mengemasi buku catatannya ke dalam ransel, menghela napas berat dan menunjukkan rasa lelahnya. Sang pahlawan menghampiri meja di sampingnya, berkomentar bahwa temannya tampak lelah dengan rutinitas baru ini. Memberikan senyum lemah, sang gadis mengaku bahwa pelajaran di kelas B lebih sulit untuk diikuti. Sang protagonis menggaruk kepalanya, menganggap semuanya mudah, sementara sang gadis mengagumi kemampuannya. Kemudian murid itu menolehkan wajahnya ke arah pintu, mendengarkan gosip jahat dari luar. Beberapa figuran meragukan sang pahlawan, merasa curiga bagaimana seorang sampah bisa naik kelas begitu cepat. Mendengar rumor kejam itu membuat gadis malang itu sangat sedih dan khawatir. Namun pemuda yang dewasa itu hanya meletakkan tangan di bahunya, memberitahu temannya untuk tidak memedulikannya. Dengan senyum percaya diri, pemuda itu menjamin bahwa terus memberikan hasil akan mengubah segalanya. Mendengar hal ini, rekannya merasa kagum, tetapi segera dikejutkan oleh suara keras di lorong. Sang protagonis menoleh seketika, sedikit terkejut dengan semua keributan itu. Kemudian pintu terbuka, menampakkan gadis berambut biru yang terkenal, yang membuat semua orang di ruangan itu shock. Dia adalah murid jenius yang dikenal memegang posisi teratas dan ditakdirkan untuk menjadi yang terkuat. Menatap sang jenius, pahlawan reinkarnasi kita sangat bingung dengan apa yang dia lakukan. Dengan postur yang sangat serius, gadis berambut biru itu berkata dia sedang mencari seorang murid. Namun dalam tikuman tak terduga, murid elit itu menggaruk kepalanya dan mengaku bahwa dia lupa namanya. Menunjukkan rasa
rasa frustrasi, senior itu memejamkan mata, menyilangkan tangan, dan menghela napas. Dia menyesal telah datang jauh-jauh demi hal yang sia-sia karena dia tidak merasakan kehadiran yang kuat di ruangan itu. Membalikkan badan, gadis itu berkata dia tidak perlu membuang waktu jika ini adalah level orang-orang di sini. Murid jenius itu kemudian dengan tenang berjalan menuju pintu keluar, meminta maaf atas gangguan tersebut. Namun, sebelum dia sempat meninggalkan ruangan, sebuah suara misterius memanggilnya, menarik perhatiannya. Sang pahlawan melangkah maju dengan sebuah senyuman dan bertanya apakah murid yang dicarinya bukan dia. Pada saat itu, mata mereka bertemu, menciptakan ketegangan luar biasa yang membekukan semua orang di tempat. Menggaruk bagian belakang lehernya dengan tenang. Gadis es itu setuju, mengatakan bahwa pasti itu namanya. Berjalan menuju pemuda itu, dia menyatakan bahwa semuanya menjadi jelas karena dia tertarik padanya. Tanpa mundur sedikit pun, pemuda itu menunjukkan kepercayaan diri dan menantang sang senior untuk berduel. Dalam pikirannya, pemuda itu ingat bahwa gadis ini pasti akan mendominasi dunia di masa depan. Mengepalkan tinjunya dengan semangat, sang protagonis ingin menguji batas kekuatannya. Kemudian, sebuah suara baru bergema di lorong, menanyakan alasan kerumunan di depan pintu. Seorang pemuda pirang berkacamata masuk ke ruangan. Terungkap sebagai murid terbaik kedua di sekolah. Murid-murid dari kelas bawah panik, bertanya-tanya apa yang dilakukan ketua OSIS di sana. Sambil membetulkan kacamatanya, pemimpin pirang itu menghadapi murid elit tersebut, ingin tahu alasan kunjungannya. Dengan postur netral, gadis berambut biru itu menunjuk ke arah sang pahlawan, menyebutkan tentang tantangan besar tersebut. Sang presiden berkata bahwa duel di arena pelatihan diizinkan jika kedua belah pihak setuju. Tiba-tiba, Raja Akademi yang arogan muncul, merasa situasi ini sangat menarik. Berjalan menyusuri lorong, penjahat berambut merah itu mengejek bahwa seorang pemula yang sangat berani telah muncul. Menunjukkan tatapan gelap, sang perundung mengejek gadis jenius itu, menyuruhnya menerima permintaan tersebut. Presiden Dewan menghadapi si rambut merah, mempertanyakan niatnya, tetapi sang penjahat menyangkal memiliki rencana. Mengamati seluruh diskusi yang membosankan itu, senior kita yang kuat menghela napas dan menerima pertarungan tersebut. Meletakkan tangan di kepalanya, murid yang tidak bersemangat itu hanya ingin menyelesaikan pertarungan dan pulang. Melihat rencana jahatnya berhasil, si rambut merah menunjukkan senyum penuh kebencian. Mengambil kendali situasi, sang penjahat mengonfirmasi bahwa dengan kesepakatan itu, pertarungan bisa terjadi. Perundung figuran itu menghadapi si pemuda pirang, menuntut persetujuan ketua dewan untuk pertarungan tersebut. Tak lama kemudian, semua orang tiba di arena pelatihan yang raksasa di hari yang cerah. Di tengah lintasan tanah, sepasang petarung berdiri berhadap-hadapan, menunggu pertarungan dimulai. Di tribun, rekan sang pahlawan menunjukkan kekhawatiran, tidak memahami alasan pertarungan tersebut. Wasit pirang itu membetulkan kacamatanya. Merasa aneh bagi seorang pemula untuk mencari masalah dengan murid peringkat teratas. Dia menatap sang pahlawan, mencoba menemukan niat sebenarnya di balik tantangan berbahaya semacam itu. Tetap tenang, pemuda reinkarnasi itu memutuskan untuk jujur dan membuka mulutnya, mengungkapkan apa yang dia inginkan. Pemuda itu mengaku bahwa dia hanya ingin menguji seberapa jauh kekuatannya bisa bertahan melawan seseorang yang lebih unggul. Memahami semangat bertarung si pemula, sang konselor memejamkan mata, menyetujui keinginannya sambil menepuk punggung pemuda itu. Wasit tersenyum dan menyuruh pemuda itu bertarung dengan segenap kemampuannya. Menjauh dari tengah arena, pemuda pirang itu memanggil nama sang gadis untuk memberikan peringatan. Wasit memperingatkan bahwa arena tidak bisa menahan serangan sihir kolosal tanpa batas. Menuju ke lapangan, wasit melarang sang jenius muda untuk menggunakan teknik utamanya dalam pertempuran. Mengibaskan rambut birunya, gadis itu menghela napas, menyatakan dia tidak butuh kekuatan penuh melawan seorang pemula. Dengan aturan yang telah ditetapkan, wasit memberikan otoritas untuk memulai pertarungan dan dengan cepat menjauh dari keduanya. Di tribun, penonton bergosip, tertawa terpingkal-pingkal atas keberanian pemuda itu menghadapi sang peringkat teratas. Di antara penonton, rekan sang pahlawan membisikkan namanya dengan ekspresi yang sangat khawatir. Dan dengan itu, wasit mengangkat tangannya ke udara, memberi isyarat bahwa dia akan memulai duel. Kedua lawan kemudian saling menatap dalam keheningan yang mematikan, menunggu dimulainya pertempuran. Kemudian si pirang menurunkan tangannya, berteriak agar pertarungan dimulai, dan sang pahlawan segera mengarahkan serangan. Tetapi gadis berambut biru itu bereaksi instan dan mengerahkan jarinya ke arah pemuda itu seperti sebuah cermin. Pemuda itu mengaktifkan peluru sihirnya dalam mode penembus, memusatkan cahaya intens di jarinya. Sang senior kemudian merapal mantra yang sama, tetapi versi S tingkat 3. Segera setelah itu, kedua tembakan itu melintasi arena, terbang dengan cepat ke arah satu sama lain. Proyektil tersebut bertabrakan di tengah lapangan, menciptakan ledakan sihir dari cahaya kebiruan yang murni. Beberapa serpihan es terbang ke segala arah, tetapi sang protagonis tetap berdiri tegak di tempatnya. Murid elit itu menggertakkan giginya, merasakan kekuatan dari tabrakan tersebut dan menjadi sangat terkejut. Dia melihat sisa-sisa ledakan yang menghilang di udara dengan tatapan penuh ketidakpercayaan. Dengan mata menyipit, wanita muda itu bertanya-tanya apakah dia akhirnya menemukan seseorang yang menarik. Sang pahlawan menyeringai, ingin tahu apakah dia akhirnya berhasil menarik perhatiannya dengan serangan itu. Para figuran di antara penonton terkejut melihat peluru sihir dasar bisa menandingi serangan yang kuat. Teman pemuda itu merayakan dengan gembira, melihat bahwa rekannya tidak mundur sedikit pun. Pemuda itu berpikir bahwa pertukaran pukulan tadi telah membalikan keadaan, tetapi dia tidak boleh lengah. Dalam pikirannya, pemuda itu menyusun rencana
berencana untuk mendaratkan pukulan menentukan dan mengambil kendali. Dia melepaskan tembakan sihir baru, menyesuaikan kekuatan dan kecepatannya untuk menguji lawannya. Namun, gadis itu menghindar dari sinar biru itu dengan sangat mudah, melemparkan tubuhnya ke belakang. Sang protagonis menjadi tegang, menyadari bahwa tembakan yang difokuskan pada kecepatan sekalipun masih terlalu lambat. Dia kemudian mengubah strateginya dan menyiapkan serangan area dalam mode difusi penuhnya. Sang senior menghindari semua peluru sihir, menciptakan beberapa bayangan dirinya di arena. Dan dengan itu, sang murid memanfaatkan celah untuk mendekat dan mendaratkan tendangan yang berhasil ditangkis oleh sang pahlawan. Dampaknya mendorong pemuda reinkarnasi itu mundur, membuatnya terkejut dengan kekuatan rivalnya. Pemuda itu menggaruk kepalanya, bertanya-tanya bagaimana gadis itu berhasil lolos dari serangan seluas itu. Tiba-tiba, pemuda itu menyunggingkan senyuman. Memahami segalanya dan menemukan kemampuan rahasianya, mata gadis itu bersinar dengan aura merah muda, mengungkapkan bahwa kekuatannya berasal dari penglihatannya. Dengan rencana yang sudah matang, sang murid menunjuk ke arah sang senior. Dia sudah tahu cara menghadapi sihirnya. Lawannya balas menatapnya tajam, matanya bersinar dengan intensitas yang menakutkan. Kemampuannya memungkinkan dia untuk memprediksi lintasan serangan musuh dengan merasakan niat jahat. Dan dengan itu, gadis itu membaca jalur serangan dan menghindarinya menggunakan refleks manusia supernya. Jenius muda itu secara mental mengakui bahwa serangan pemuda itu akhirnya meleset dari target yang sebenarnya. Dia kemudian menyiapkan peluru es tingkat 3 lainnya untuk melanjutkan serangan sihirnya. Tetapi sang pahlawan menciptakan perisai sihir di depannya, bertahan melawan serangan itu dengan mudah. Pemuda itu berpikir bahwa dengan mata itu, tidak ada tembakannya yang akan mengenai lawannya dengan telak. Jadi, dia memutuskan untuk menyerang pada saat yang tepat ketika penglihatannya memiliki semacam celah. Gadis elit itu terkejut, menyadari bahwa peluru sihir pemuda itu agak aneh. Dia menyadari bahwa setiap tembakan yang diluncurkan lawannya memiliki sesuatu yang sangat berbeda. Setiap tembakan memiliki kecepatan dan kekuatan yang sedikit berbeda, membingungkan persepsinya. Sang senior mengakui bahwa dia salah karena dia mengira pemuda itu hanya berpindah antara tingkat 1 dan 2. Pemuda itu sebenarnya menyesuaikan parameter secara bebas untuk beradaptasi dengan setiap situasi. Namun, gadis itu menyeringai, menyadari ada pola yang konsisten dalam serangannya. Peluru yang lebih lambat membawa lebih banyak kekuatan dan peluru yang lebih cepat jauh lebih lemah. Dia berpikir tembakan yang kuat cukup lambat untuk dihindari, jadi dia bisa mengabaikannya. Pemuda itu mengisi tembakan raksasa dan meluncurkannya ke arah musuhnya dalam mode penembus. Murid itu memutuskan untuk mengabaikan serangan lambat itu demi memperpendek jarak di antara mereka. Dan dengan itu, wanita muda itu bersiap untuk maju segera setelah proyektil besar itu melewatinya. Sang pahlawan menjelaskan bahwa matanya membaca lintasan dengan mendeteksi niat dari serangan, yang berarti dia tidak bisa memprediksi sebuah serangan yang tidak membawa niat. Maka, peluru sihir tanpa niat itu melengkung dan terbang kembali ke arah sang gadis. Sang senior mendecakkan lidahnya saat dia terkena telak oleh serangan yang tadi dia abaikan. Kemudian, dia berteriak kaget karena kekuatan ledakan yang menghantamnya tanpa sempat bertahan. Sang pahlawan menjelaskan bahwa dia menunggu saat yang tepat ketika gadis itu lengah terhadap tembakan tersebut. Pemuda itu mengungkapkan bahwa kelemahan matanya adalah tidak mampu memprediksi serangan tidak teratur yang tanpa niat. Dengan senyum percaya diri, pemuda itu menyatakan bahwa dia akhirnya berhasil menjebak rivalnya dalam sebuah celah. Dia tahu bahwa bahkan melihat serangan itu tidak ada artinya jika dia tidak bisa menghindarinya. Senior itu kemudian mencoba menyerang balik, menggunakan sihir esnya untuk membalikan keadaan. Tetapi si pemula menganggapnya lambat dan menembakkan serangan penembusnya dengan kekuatan penuh untuk mengakhiri pertarungan. Tiba-tiba, sang protagonis dikejutkan melihat sihirnya sendiri gagal saat ditembakkan. Dalam pikirannya, pemuda itu bertanya-tanya apakah mantranya meleset dari target karena suatu alasan. Lawannya menyadari itu bukan kemampuannya dan takut bahwa seseorang telah ikut campur. Tanpa peringatan, sebuah kristal es muncul dan menghantam pemuda itu di dada, menjatuhkannya dengan keras hingga terbaring di arena. Sang pahlawan mendengar wasit menyatakan akhir pertarungan dengan sang senior sebagai pemenangnya. Si pirang kemudian mengangkat lengannya, secara resmi mengonfirmasi kekalahan sang pemula dalam duel tersebut. Bangkit dari tanah, pemuda itu mengepalkan tinjunya, menggerutu dengan penuh kemarahan atas kekalahannya. Penonton mengejek pemuda itu, mengira dia kalah karena kehabisan mana atau hanya tidak beruntung. Tetapi sang protagonis meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia masih punya banyak energi untuk melanjutkan. Dia menyadari bahwa tepat pada saat tembakan itu, seseorang telah mengacaukan kemampuannya dan menyabotase dirinya. Teman pahlawan reinkarnasi itu berlari ke arahnya, berteriak dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Pemuda itu meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja, dan bangkit dengan bantuan rekannya yang khawatir di sisinya. Di pintu keluar arena, si rambut merah dan kelompoknya memutuskan untuk pergi setelah akhir pertempuran, tetapi anak buahnya mengejek bos mereka di belakang punggungnya, mengatakan bahwa si pemula sudah tahu diri. Pemimpin berambut merah itu berbalik dengan marah, bertanya apakah mereka benar-benar mempercayai omong kosong itu. Kelompok pengikutnya terdiam bingung dan kehilangan kata-kata karena ledakan kemarahan bos mereka. Tiba-tiba, senior itu melotot pada salah satu anak buahnya dan memanggil namanya dengan nada serius. Murid elit itu muncul di depan sang
sang penjahat, mempertanyakan apakah dia yang berada di balik sabotase tersebut. Tetapi si rambut merah membantahnya dan mempertanyakan mengapa dia harus merusak kesempatan untuk melihat kekuatan asli rivalnya. Gadis berambut biru itu memejamkan mata dan berkata itu tidak penting lagi. Meninggalkan situasi tersebut, dia kemudian berbalik dan pergi, berjanji dia akan mengingat nama pemuda itu selamanya. Sang penjahat menggaruk kepalanya, kesal karena seseorang telah mengganggu pertarungan di saat yang krusial. Dia menyipitkan mata, mengingat serangan terakhir yang diluncurkan rivalnya dalam pertarungan tersebut. Pemuda reinkarnasi itu menyeringai, membayangkan bagaimana pertarungan itu akan berakhir jika serangannya mengenai sasaran. Dengan senyum jahat, si rambut merah berpikir si pemula akan jauh lebih menarik dari yang diharapkan. Beberapa waktu kemudian di perpustakaan, teman sang pahlawan merayakan dengan gembira karena telah berhasil menyelesaikan sebuah latihan. Kita kemudian melihat bahwa duo tersebut sedang belajar dengan teman sekelas lainnya di salah satu meja perpustakaan. Pemuda itu menjelaskan bahwa kemampuan sihir mengikuti prinsip dasar yang dijelaskan dalam buku, tetapi apa yang mereka lakukan adalah pengetahuan yang tidak dapat ditemukan dalam buku teks biasa. Gadis berambut ungu itu terkejut mengetahui bahwa temannya telah mempelajari materi itu begitu dalam. Pemuda itu berkata itu hanya hobi dan bahwa dia tidak perlu melangkah sejauh itu untuk mendapatkan nilai bagus. Rekannya berterima kasih padanya karena telah mengajarinya cara belajar karena ujian itu berisi hal-hal yang belum pernah dia lihat. Dengan senyum manis, dia senang karena sekarang dia bisa menghindari nilai yang gagal. Pahlawan reinkarnasi memperingatkan bahwa kegagalan berarti pengusiran, jadi mereka akan belajar sampai dia merasa percaya diri. Tiba-tiba, figuran di meja itu tersenyum aneh dan berpura-pura melakukan kesalahan kecil. Dia mengulurkan tangannya ke arah secangkir air untuk menumpahkannya ke materi pelajaran dengan sengaja, tetapi sang pahlawan segera menghentikannya, membuat pasangan murid itu benar-benar terkejut. Dengan tatapan serius, sang protagonis memperingatkan teman sekelasnya tentang sebuah detail kecil di tempat itu. Dia mengingatkan figuran tersebut bahwa minuman tanpa tutup dilarang di dalam perpustakaan. Perundung itu terbata-bata dan meminta maaf atas kesalahannya, dengan malu-malu menaruh kembali cangkirnya. Dengan demikian, sang protagonis menjelaskan bahwa bocah itu sedang menunggu saat yang tepat untuk menumpahkan cangkir tersebut. Rekan pahlawan itu berteriak syok mendengar pengakuan bahwa teman sekelas mereka adalah seorang mata-mata. Pemuda itu menganggap rencana si rambut merah sangat kikuk dan bertanya-tanya apakah ini satu-satunya metode mereka. Berjalan saat matahari terbenam, pemuda itu berpikir dia terlalu banyak berpikir dan memutuskan untuk membiarkannya. Gadis berambut ungu itu berterima kasih kepada temannya atas semua waktu yang didedikasikan untuk membantunya. Dia memberikan senyum tipis dan berkata dia tidak keberatan karena mengulang pelajaran juga bagus untuknya. Dengan wajah memerah, dia memujinya dengan mengatakan bahwa dia kuat dan juga sangat pandai dalam studinya. Pemuda itu menjawab bahwa meskipun dia kuat, dia tidak bisa naik kelas tanpa nilai yang bagus, jadi dia belajar. Dalam pikirannya, pemuda reinkarnasi itu mengakui bahwa dia sebenarnya telah belajar selama setara dengan seumur hidup. Rekannya kemudian menanyainya, ingin tahu apakah tujuan besarnya adalah mencapai kelas A. Dengan tatapan serius, pemuda itu mengonfirmasi bahwa lulus dari kelas elit adalah prasyarat. Mendengar ini, murid itu menjadi sangat penasaran dan bertanya apa tujuan utamanya. Protagonis kemudian mengungkapkan bahwa impiannya adalah masuk ke Universitas Tenji yang terkenal. Gadis itu terkejut mendengar nama itu karena dia akan membutuhkan tingkat akademik yang masif. Dengan tinju mengepal, dia mengungkapkan bahwa dia ingin membuat teknik penyesuaian menjadi sesuatu yang bisa digunakan semua orang. Gadis itu berpikir bahwa tren menghargai kelangkaan keterampilan tidak akan pernah berubah di masa depan. Tetapi pemuda itu percaya bahwa jika semua orang menggunakan penyesuaian, akal sehat dunia akan berubah. Dia memimpikan dunia di mana bahkan mereka yang tidak berbakat pun bisa mencapai puncak melalui upaya mereka sendiri. Pemuda itu mengakui bahwa teori penyesuaiannya dianggap sebagai bidah besar oleh akal sehat. Dia ingat bahwa jika dia membela teori itu tanpa dukungan, itu akan dianggap sebagai okultisme sederhana. Itulah sebabnya pemuda itu membutuhkan kredensial akademik dan otoritas yang tidak bisa diabaikan dunia. Sambil mengepalkan tinju, dia berjanji untuk mengakhiri zaman ketidaktahuan ini yang sangat menghantuinya. Dia menginginkan dunia di mana penyihir tak berbakat sepertinya tidak harus menyerah pada masa depan mereka. Rekannya menatapnya dalam diam, benar-benar kagum dengan impian besar temannya. Dengan tangan terkatup, gadis berambut ungu itu memuji rekannya, menganggapnya luar biasa. Dia mengaku tidak memiliki tujuan sebesar itu dan hanya ingin lulus dengan aman. Berjalan di samping temannya, gadis itu mulai memikirkan bagaimana perasaannya yang sebenarnya. Wanita muda itu berharap untuk menjadi seseorang yang bisa dengan bangga mengatakan bahwa dia telah melakukan semua yang dia bisa. Dengan wajah memerah, dia mengakui bahwa tujuannya kecil dibandingkan dengan miliknya. Protagonis kemudian menunjukkan senyum tipis dan lembut saat mendengar kata-kata temannya. Dia menyangkal apa yang dikatakannya dan menyatakan bahwa tujuannya juga sangat baik dan mulia. Di tempat lain, pemimpin berambut merah itu duduk di kursi dengan anak buahnya yang berbaris. Sambil menunjukkan senyum arogan, sang penjahat dengan tenang menunggu laporan dari pengikutnya. Si kacung, yang mencoba menumpahkan air, melaporkan bahwa dia mengganggu studi target, tetapi sang bos menatapnya dengan tatapan mematikan dan bertanya apakah dia gagal dalam misinya. Si kacung mulai terbata-bata dalam ketakutan murni, tidak tahu harus berkata apa kepada bosnya. Dengan ketenangan yang menakutkan, si rambut merah berdiri dan memberitahu bawahannya untuk tidak takut. Dia kemudian bertanya
apakah dia pernah memukuli seseorang yang mengikuti perintah tetapi tetap gagal. Figuran itu terbata-bata, menjawab tidak, dan sang bos setuju seolah-olah itu hal yang sudah jelas. Kemudian sang penjahat mencengkeram kepala kacungnya, meremasnya dengan kekuatan yang menghancurkan. Si rambut merah memperingatkan bahwa ini adalah hukuman karena mencoba menyembunyikan kegagalan menyedihkannya dalam misi tersebut. Sang bos menjelaskan kepada pengikut lainnya bahwa gangguan konyol itu hanyalah sebuah jebakan. Menatap keluar jendela, sang penjahat mengungkapkan bahwa pahlawan kita adalah hidangan utama perburuan tersebut. Dengan senyum jahat, dia mengungkapkan bahwa targetnya sekarang adalah teman-teman rival besarnya. Hari besar. Ujian tiba dan rekan sang pahlawan tampak sangat tegang di mejanya. Di dalam ruangan, beberapa mata jahat menatap gadis itu, menciptakan suasana intimidasi murni. Gadis itu mulai mengeluarkan keringat dingin, bertanya-tanya dalam pikirannya bagaimana keadaan bisa sampai ke titik ini. Dengan air mata di matanya, dia takut bahwa jika terus begini dia akan berakhir dikeluarkan dari akademi selamanya. Di sebuah kedai kopi yang tenang, pahlawan kita sedang duduk dan mengobrol dengan teman baiknya. Gadis berambut ungu itu menatapnya dan bertanya apakah dia benar-benar akan berpartisipasi dalam pertempuran promosi. Sambil menyesap minumannya, pemuda itu mengonfirmasinya tanpa menunjukkan rasa takut sedikitpun. Dengan senyum percaya diri, dia menjelaskan bahwa murid dengan nilai tinggi di kelas B bisa naik kelas. Untuk mendapatkan promosi, dia harus mengalahkan siswa peringkat 10 dan merebut posisinya di kelas elit. Pemuda itu mengungkapkan bahwa ia meraih peringkat pertama dalam latihan Dumeon sekaligus ujian akademik. Dengan kepalan tangan yang erat, ia menyatakan bahwa akhirnya ia telah mendapatkan hak untuk dipromosikan. Temannya sangat antusias dengan kabar tersebut dan berjanji akan mendukungnya dengan segenap tenaga. Pemuda itu membalas dengan senyuman dan berterima kasih atas dukungan luar biasa yang selalu ia berikan selama di akademi. Lalu, pasangannya bertanya kapan ia berencana untuk pergi, dan pemuda itu menjawab bahwa ia akan berangkat saat itu juga. Gadis itu tersenyum manis, berpikir bahwa akhirnya pemuda itu telah membuat keputusan tegas dalam hidupnya. Namun, ia tersadar dan panik saat menyadari bahwa pemuda itu benar-benar serius. Segera setelah itu, pahlawan kita sudah berjalan melintasi halaman akademi menuju tempat duel. Sambil mengecek waktu di ponselnya, ia menyadari bahwa sudah waktunya untuk pertarungan besarnya. Ia teringat bahwa mereka mencoba membuat temannya dikeluarkan saat ujian untuk menggoyahkannya. Jadi, pemuda itu memutuskan untuk melangkah secepat mungkin agar tidak ada yang bisa ikut campur. Ia menemukan informasi tentang siswa peringkat 10 yang harus ia hadapi untuk naik kelas. Lawannya adalah seorang pemuda bernama Tae Kuramada yang tampak sangat percaya diri dengan duel tersebut. Ia mengenakan baju zirah baja, berperan sebagai tank yang bertarung dengan pertahanan tinggi dan gerakan yang sangat lamban. Sang protagonis membandingkannya dengan musuh lama, tetapi dengan skala kekuatan yang jauh lebih tinggi. Ia berpikir bahwa serangan apapun di bawah kekuatan maksimal tidak akan meninggalkan goresan sedikit pun padanya. Dengan senyum di wajahnya, ia tahu lawannya akan kesulitan saat mendengar tentang kelas A. Namun, pemuda itu mengepalkan tinjunya dan melangkah maju, bertekad untuk tidak terjebak di sana, apapun yang terjadi. Dengan itu, pahlawan kita akhirnya tiba di depan pintu ruang duel di Akademi Sihir. Sembari meletakkan tangannya di pintu, pemuda itu bersiap untuk bertemu dengan rival besarnya. Di sana, namun yang mengejutkan, lawannya bukanlah orang yang telah ia teliti sebelumnya. Pemuda itu merasa aneh karena ia ingat hanya mereka yang terlibat dalam pertempuran yang boleh masuk ke tempat itu. Musuh baru tersebut membenarkan aturan itu, mengatakan hanya 2 petarung yang boleh berada di dalam. Dengan seringai, pemuda misterius itu mengungkapkan bahwa justru itulah alasan ia berada di sana. Dengan tatapan tajam, pahlawan kita akhirnya mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ia mengakui pada dirinya sendiri bahwa musuh-musuhnya bertindak jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Pemuda itu mengenali lawannya sebagai kekuatan terkuat di dalam kelompok tersebut. Selain sang pemimpin sendiri, ia adalah siswa terkuat ke-7 di seluruh akademi, Akira Ashima yang menakutkan. Sang penjahat mengungkapkan bahwa 10 menit yang lalu, ia menjadi siswa terkuat ke-10 di kelas. Sang pahlawan menyadari bahwa ia menantang siswa peringkat 10 dan sengaja kalah agar diturunkan kelasnya. Ia mengerti bahwa jika peringkat 10 berubah sebelum duel, maka siswa baru itulah yang menjadi lawannya. Musuh mengatakan bahwa menghadapi penghancur peluru sihir menunjukkan seberapa serius pemimpin mereka. Rivalnya mengatakan ia tidak akan menyebut pemuda itu sial, karena promosinya tiba-tiba terhalang. Ia kemudian mempertanyakan mengapa pemuda itu menolak undangan untuk bergabung dengan kelompok mereka. Sang penjahat berbalik dan bertanya apa pendapat protagonis kita tentang kelompok tersebut. Musuh mengakui ia tidak menganggapnya adil, tetapi kelompok itu adalah organisasi yang cukup menarik untuk diikuti. Dengan tatapan serius, sang pahlawan memandang rivalnya dengan rasa jijik karena saran hidup mudah tersebut. Pemuda itu kemudian menyatakan dengan senyuman bahwa nilai-nilai mereka pada akhirnya sangat berbeda. Ia mengungkapkan bahwa jawabannya sederhana karena impiannya tidak bisa dicapai dengan mengikuti kelompok tersebut. Pemuda itu berkata bagi seseorang seperti dirinya, hanya memiliki peluru sihir dan nilai yang lumayan saja tidak cukup. Ia berpikir kelompok itu sempurna untuk tujuan semua anggotanya agar mendapatkan nilai yang cukup. Namun, pahlawan kita membutuhkan nilai yang sangat luar biasa untuk mengatasi keterbatasannya. Ia menyatakan tidak ada keuntungan bergabung dengan mereka, dan itulah alasan ia tidak bergabung. Mendengar penjelasan tersebut, sang penjahat tampak memahami logika di balik keputusan itu. Namun setelahnya, musuh memegang kepalanya dan tidak mengerti mengapa harus mengambil risiko sebesar itu demi sebuah mimpi. Sang pahlawan menjawab ia tidak meminta pengertiannya dan hanya ingin memperjelas alasannya. Tiba-tiba, arena aktif dan sebuah suara mengumumkan dimulainya pertarungan promosi antara keduanya. Rivalnya mengaku bahwa ia benci mengambil risiko dan hanya ingin hidup aman dengan hasil
hasil rata-rata. Ia memperingatkan bahwa apapun yang terjadi dalam pertarungan adalah kesalahan sang pahlawan dan meminta pemuda itu untuk tidak menaruh dendam. Namun, sang protagonis menyatakan ia tidak akan marah karena yakin dirinya lah pemenangnya. Dengan itu, duel dimulai dan pahlawan kita sudah bersiap dalam posisi tempur untuk menyerang. Ia menembakkan serentetan peluru sihir agar tidak memberi musuh waktu untuk memasang pertahanannya. Namun, lawan berdiri diam sementara. Penghalang energi hijau bertahan melawan serangannya. Dengan seringai, rivalnya bertanya apakah ia pikir pertahanannya akan lemah di awal. Ia menyombongkan diri bahwa tidak ada peluru sihir yang bisa menjangkaunya, itulah sebabnya ia disebut penghancur peluru sihir. Protagonis menatapnya dan menunjuk, mengatakan sekarang setelah ia melihat kenyataannya, ia akan memperkuat sesuatu. Musuh memasang wajah kesal dan mengulangi bahwa, apapun hasilnya, ia tidak ingin ada dendam. Kedua lawan berdiri berhadapan di arena dengan penonton hologram yang menyaksikan mereka. Di tribun, pasangan sang pahlawan membisikkan namanya dengan wajah penuh kekhawatiran. Para siswa terkejut saat melihat dua orang penting tiba untuk menonton pertarungan tersebut. Kita kemudian melihat senior elit dan ketua OSIS memasuki arena pertempuran. Pria berambut pirang itu bertanya pada gadis tersebut karena ini pertama kalinya ia menonton pertarungan orang lain. Senior itu menjawab dengan dingin bahwa tidak ada alasan khusus, tetapi pria pirang itu membetulkan kacamatanya dan mengungkapkan bahwa ia ingin melihat bagaimana seorang penyihir peluru menghadapi sang penghancur. Di medan tempur, pahlawan kita bersiap untuk apa yang akan datang dalam pertarungan besar. Ketua OSIS mengamati semuanya dengan cermat, ingin melihat bagaimana pertarungan akan berlangsung. Sang protagonis menyadari bahwa penghalang lawannya adalah keterampilan pertahanan otomatis. Ia tahu bahwa pertahanan diri yang menciptakan penghalang itu berguna, tetapi ia sudah punya rencana untuk itu. Jadi, pemuda itu menggunakan gaya belahannya untuk meluncurkan serangan sihir jarak jauh. Namun, tembakan tersebut tidak berguna melawan pertahanan tingkat 3 lawannya yang menutupi seluruh tubuhnya. Tanpa membuang waktu, lawan bersiap untuk akhirnya memulai serangan balasan. Ia memanggil senjata tingkat 3, memunculkan pistol energi hijau di tangannya. Dengan senyum jahat, musuh mengerahkan senjata ke arah pahlawan, memperingatkannya bahwa sekarang gilirannya. Pemuda itu menciptakan perisai, mengetahui bahwa tembakan senjata itu lebih kuat daripada peluru sihir biasa. Ia kemudian memosisikan perisainya pada sudut yang sempurna agar bisa membelokkan semua tembakan. Sambil mempertahankan diri, pemuda itu mengambil kesempatan untuk berlari dan memperpendek jarak di antara mereka. Temannya bersorak gembira karena sekarang ia bisa menembakkan pelurunya dengan fokus penuh. Dengan itu, sang pahlawan meluncurkan tembakan penusuknya dengan kekuatan maksimal tepat ke arah wajah lawannya. Ledakan energi biru yang kuat menghantam pertahanan musuh dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, rivalnya mengaktifkan penghalang tingkat 3 tanpa menunjukkan sedikit pun kekhawatiran. Tembakan itu diblokir oleh perisai kuning baru, membuat sang pahlawan benar-benar terkejut. Pasangan protagonis berteriak kaget, tidak percaya bahwa serangan terkuatnya gagal. Musuh bertanya apakah pemuda itu berpikir bahwa mematahkan pertahanan dirinya adalah akhir dari segalanya baginya. Ia mengakui bahwa pelurunya kuat, tetapi ia hanya perlu memastikan pemuda itu tidak mendekat. Sang pahlawan kemudian menembakkan peluru sihir lambat menggunakan gaya pantulannya untuk menyerang. Lawan menghindar dengan mudah, berpikir tembakan itu terlalu lambat dan ia tidak perlu memblokirnya. Tiba-tiba, tembakan kedua yang lebih cepat bertabrakan dengan yang pertama, mengubah jalurnya. Dengan ini, rivalnya benar-benar terkejut oleh serangan tak terduga yang tidak ia antisipasi. Peluru sihir itu kemudian terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi, tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Teman di tribun teringat senior elit menggunakan teknik tempur yang sama persis. Proyektil itu menghantam pertahanan otomatis musuh, menciptakan ledakan energi kecil. Sang protagonis menertakan gigi, melihat bahwa serangan kejutan itu pun tidak berhasil. Sang penjahat mengungkapkan bahwa ia sudah melihat teknik itu dalam duelnya melawan senior elit. Ia menjelaskan bahwa pertahanan dirinya bisa memblokir serangan yang bahkan tidak bisa ia reaksikan. Dengan seringai, musuh menyatakan bahwa segala jenis serangan kejutan tidak ada gunanya. Sang pahlawan kemudian memusatkan seluruh kekuatannya dan menembakkan serentetan tembakan cepat dari kedua tangannya. Proyektil itu menyatu di udara dan membentuk satu peluru sihir raksasa dengan kekuatan destruktif. Melihat serangan itu, musuh mengangkat penghalang tingkat 3-nya untuk bertahan melawan ledakan. Namun, yang mengejutkan, perisai kuningnya yang kuat mulai retak di bawah kekuatan serangan tersebut. Segera setelah itu, penghalang hancur menjadi 1000 keping, membuat rivalnya terkejut. Di penonton, temannya bersorak gembira karena peluru sihirnya akhirnya menembus pertahanan. Dengan ini, ledakan menghantam perut lawannya, melemparkannya ke belakang akibat dampak sihir tersebut. Rivalnya kemudian melihat ke bawah dan mengakui bahwa serangan kejutan itu benar-benar membuatnya takut. Dengan sedikit senyum di wajahnya, musuh memelototi pahlawan kita dengan tatapan yang sangat menantang. Ia mengungkapkan bahwa ia sebenarnya memiliki keterampilan resistensi sihir yang mengurangi kerusakan. Pemuda itu terkejut dan rivalnya bertanya apakah ia akhirnya mengerti situasi pertarungan tersebut. Dengan senyum jahat, musuh menjamin bahwa meskipun tembakan itu mengenainya, ia tidak mungkin menang. Pasangan sang pemuda terkejut di tribun, tidak percaya dengan plot twist tersebut. Sang penjahat mengakui ia tidak menyangka pemula itu begitu kuat hanya dengan satu mantra. Ia berpikir jika pemuda itu memiliki satu keterampilan lagi, ia mungkin tidak akan menang. Sambil memegang senjatanya, ia menyatakan jika mereka terus seperti ini, ia memiliki peluang 90% untuk menang. Namun musuh tahu, ia tidak boleh lengah dan bersiap untuk melanjutkan serangannya. Kemudian ia menciptakan beberapa klon dan mulai menembak untuk melemahkan sang pahlawan dan mengalahkannya sedikit demi sedikit. Rivalnya tahu pemuda itu berada di level lain dan ingin mengamankan kemenangannya tanpa ragu. Dengan itu, sang protagonis terpaksa menggunakan perisainya untuk mempertahankan diri dari
hujan tembakan. Temannya merasa khawatir karena pasangannya sedang ditekan oleh si penghancur peluru. Dengan tangan terkatup, gadis itu bersorak dalam hati agar teman baiknya tidak menyerah. Sang pahlawan menyadari strategi musuh adalah menghentikannya untuk mendekat agar bisa menyerang dari jarak dekat. Sang penjahat berpikir penyihir yang sombong akan terguncang dengan bertarung setara melawan seseorang yang inferior. Pemuda itu tahu ia perlu mendekat atau ia akan kalah karena kelelahan jika terus melambat seperti ini. Dengan senyum, ia memutuskan inilah saatnya menggunakan kartu as yang ia rahasiakan. Ia memperingatkan rivalnya bahwa ia akan menghancurkan pertahanannya dengan teknik tempur spesial yang baru. Sang protagonis kemudian menyiapkan peluru sihir berbeda dengan aura energi yang sangat aneh. Melihat bahwa musuh bingung dan tidak mengerti apa yang terjadi di depannya, pemuda itu menembak, namun peluru sihirnya menghilang begitu saja di udara tanpa meninggalkan jejak. Lawan benar-benar terkejut dan bertanya-tanya apakah proyektil itu benar-benar lenyap begitu saja dari ketiadaan. Tiba-tiba, peluru tak terlihat itu menghantam wajahnya, membuatnya berteriak kesakitan dan terkejut. Tanpa mengerti apapun, rivalnya bertanya-tanya apa yang terjadi dan apakah peluru sihir itu benar-benar mengenainya. Pahlawan kita kemudian mengungkapkan nama teknik rahasianya, gaya tak terlihat yang kuat dan menakutkan. Ia menjelaskan bahwa itu benar-benar peluru sihir yang tidak terlihat dan musuh melihat beberapa klon dirinya. Sang protagonis kemudian menyiapkan tembakan tak terlihat baru untuk melanjutkan serangan sihirnya. Dengan tatapan tegang, lawan merasa bahwa serangan berikutnya sudah mengarah padanya. Ia berpikir meski tidak melihatnya, ia bisa memblokirnya jika tahu jalurnya dan mengaktifkan pertahanan dirinya. Namun, tembakan itu mengenainya lagi, membuatnya menjatuhkan senjata ke tanah akibat kekuatan hantaman. Sang penjahat berteriak marah dan bertanya-tanya mengapa ia tidak bisa memblokir serangan itu. Ia kemudian menyadari bahwa tembakan itu sebenarnya tidak mematahkan pertahanannya yang masih utuh. Pemuda itu bertanya-tanya apakah peluru sihir rivalnya bisa menembus pertahanan begitu saja. Tembakan lain menghantam kakinya dan menjatuhkannya ke tanah, membuatnya tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Ia mencatat bahwa pertahanan diri telah aktif, tetapi tetap saja ia tidak bisa memblokir peluru-peluru itu. Pahlawan kita kemudian menunjuk ke arah musuhnya yang terjatuh di tanah dengan gestur pistol. Ia mendekat dan mengatakan bahwa pada akhirnya rivalnya gagal menghancurkan peluru sihirnya. Dengan seringai, pemuda itu menggodanya, memanggilnya dengan julukan penghancur peluru. Lawan panik dan berteriak ketakutan saat menyadari ia benar-benar kalah. Pemuda itu mengerahkan jarinya ke kepala musuh dan bertanya apakah ia bisa menciptakan perisai jarak dekat. Ia memperingatkan bahwa bahkan dengan resistensi, pelurunya tidak cukup lemah untuk ditahan tanpa pertahanan. Dengan itu, pahlawan kita menembakkan tembakan penusuknya dengan kekuatan penuh untuk mengakhiri pertarungan. Musuh berteriak kesakitan dan terlempar ke belakang, menjatuhkan senjata energinya. Rivalnya kemudian pingsan di lantai arena, kalah total oleh serangan terakhir sang pemuda. Kemudian, suara sistem mengumumkan bahwa pemenang pertempuran promosi adalah pahlawan kita. Di tribun, rahang para siswa penonton terjatuh, tidak percaya dengan kekalahan sang penghancur. Terbaring di tanah, sang penjahat berpikir bahwa sayangnya ia kalah dalam pertempuran dengan cara yang memalukan. Sang protagonis kemudian menatap rivalnya yang kalah dan menyatakan bahwa ia tidak boleh kalah apapun yang terjadi. Segera setelah itu, arena dinonaktifkan dan pertempuran akhirnya mencapai akhir yang lama dinanti. Di tribun, penonton bertanya-tanya dengan syok bagaimana mungkin ada peluru tak terlihat. Namun, ketua OSIS merasa ide tentang peluru sihir tak terlihat itu sangat menarik. Sambil membetulkan kacamatanya, ia memuji trik pemuda itu, menganggap tekniknya dibuat dengan sangat baik. Namun, senior elit menyatakan bahwa pemuda itu tidak benar-benar menembakkan peluru sihir tak terlihat. Ia menjelaskan jika itu tidak terlihat, pertahanan diri seharusnya tetap menunjukkan jejak pemblokiran. Pria pirang itu membenarkan dan mengungkapkan bahwa pertahanan diri aktif ketika serangan memasuki jangkauan pengguna. Dari sini, ia menyimpulkan bahwa peluru itu tidak menembus pertahanan, tetapi hanya meluncur melewatinya. Setelah duel berakhir, siswa elit itu berdiri dan mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan tempat itu. Pria pirang itu kemudian memutuskan bahwa sudah waktunya untuk kembali bekerja di OSIS. Ia melirik terakhir kali ke arah siswa kelas elit baru dengan minat yang sangat tulus. Pemimpin muda itu memberitahu rekannya bahwa mulai besok pemuda itu akan menjadi teman sekelas mereka. Dengan seringai jahat, ia mengungkapkan bahwa ia tidak sabar melihat bagaimana pemula itu akan bertarung di kelas A. Beberapa waktu kemudian, di depan asrama, pahlawan kita mengucapkan selamat tinggal kepada temannya sekali lagi. Dengan senyum cerah, gadis itu merayakan bahwa mulai hari itu ia berada di kelas A. Ia kemudian memujinya, mengatakan dasi kelas elit akhirnya terlihat bagus padanya. Pemuda itu menjadi sedikit malu atas pujian tersebut dan bertanya apakah gadis itu benar-benar berpikir begitu. Ia kemudian berterima kasih pada pasangannya dan mengungkapkan bahwa ia hanya berhasil mencapai kelas A karena dirinya. Dengan tatapan tulus, ia mengaku bahwa tanpa gadis itu, ia tidak akan naik kelas dengan begitu mudah. Namun temannya menyangkalnya dan mengatakan bahwa dialah yang seharusnya berterima kasih atas semua yang dilakukan sang pahlawan. Ia mengingat masa lalu dan senang telah menerima uluran tangan sang pemuda. Gadis itu berjanji bahwa meskipun berada di kelas yang berbeda, ia akan selalu mendukungnya dari jauh. Sang protagonis menunjukkan sedikit senyum di wajahnya dan berterima kasih atas semua dukungan yang diberikan. Ia memperingatkan bahwa kelompok itu tidak akan mengganggunya lagi, tetapi gadis itu bisa menghubunginya jika terjadi sesuatu. Dengan wajah memerah karena malu, wanita muda itu berterima kasih atas semua perhatian yang diberikan. Ia kemudian tersenyum percaya diri dan meyakinkannya bahwa mulai saat itu ia akan baik-baik saja. Pemuda itu menatap temannya
menatapnya saat ia berjanji akan berusaha sebaik mungkin dengan kekuatannya sendiri. Gadis itu mengungkapkan tujuannya sekarang adalah lulus dari akademi itu dengan penuh kebanggaan. Mendengar itu, pahlawan kita tersenyum tipis, memahami teman baiknya. Ia mengulurkan tangan kepada pasangannya sebagai tanda bahwa mereka bisa mengandalkan satu sama lain. Pemuda itu kemudian meminta agar meskipun di kelas yang berbeda, mereka berdua memberikan yang terbaik. Pasangannya menatap dengan pandangan tekad dan senyum lembut di wajahnya untuk sang teman. Dengan itu, keduanya menyegel janji dengan jabat tangan dan berpamitan di depan asrama. Keesokan harinya, beberapa siswa berjalan menyusuri lorong akademi di hari sekolah lainnya. Kita kemudian melihat pahlawan kita berjalan menyusuri lorong kelas elit mengenakan dasi barunya. Ia berpikir bahwa dalam kehidupan pertamanya di akademi, ia tidak pernah berhasil mencapai lorong itu sebelumnya. Tiba-tiba, suara yang familiar memanggil nama sang pemuda dari dalam ruang kelas barunya. Itu adalah penjahat berambut merah yang, dengan seringai, memutuskan untuk memberikan sambutan hangatnya. Dengan tatapan mengintimidasi, ia mengungkapkan bahwa ini adalah kelas kehormatan khusus di akademi. Si rambut merah mengatakan ini waktu yang tepat bagi sang pahlawan untuk naik kelas, dan sang pahlawan bertanya kepadanya tentang hal itu. Dengan nada serius, pemuda itu memelototi rivalnya saat ia memperingatkannya tentang ujian khusus. Sang penjahat kemudian mengungkapkan bahwa itu adalah ujian seleksi perwakilan untuk Akademi To Kanada. Dengan ini, protagonis berpikir bahwa bentrokan langsung di antara mereka akhirnya akan terjadi. Dengan senyum gila, si rambut merah memperingatkan bahwa ia akan menghancurkan protagonis dengan tangan kosong. Lalu adegan berpindah ke kelas di mana seorang guru botak berdiri di depan siswa. Guru tersebut kemudian mengumumkan bahwa waktu ujian telah habis dan meminta semua orang meletakkan pena mereka. Pahlawan kita berpikir pada akhirnya, semua itu agak mengecewakan. Ia mengharapkan gangguan agresif dan bertanya-tanya apakah rivalnya ingin menghancurkannya dengan kekuatan kasar. Guru kemudian mengumpulkan ujian dan mengumumkan bahwa dengan ini tes akhirnya berakhir. Tiba-tiba, seorang siswi berdiri dan mendapatkan perhatian guru dengan tangannya yang terangkat. Instruktur kemudian berbalik dan bertanya apa yang terjadi hingga ia memanggilnya. Gadis itu kemudian meminta guru untuk memeriksa meja teman pahlawan kita. Dengan tatapan serius, ia mengungkapkan bahwa ia melihat pasangan sang protagonis menyontek selama tes. Gadis berambut ungu itu benar-benar terkejut, tidak mengerti apapun tentang tuduhan tersebut. Pahlawan kita kemudian mengertakkan gigi saat akhirnya memahami apa yang sebenarnya terjadi di sana. Ia menyadari bahwa kelompok itu sebenarnya menargetkan temannya sejak awal. Dengan itu, siswi lain juga berdiri dan berteriak bahwa ia melihat hal yang sama persis. Segera setelah itu, siswa ketiga membenarkan cerita yang sama kepada guru. Siswa keempat juga angkat bicara dan menuduh gadis berambut ungu itu menyontek. Dengan ini, pasangan pahlawan kita ketakutan, tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap semua itu. Ia tahu bagi kelompok itu, mudah untuk menanam bukti palsu dan memanipulasi suasana kelas. Siswa tersebut kemudian menunjuk ke arah temannya dan menuduhnya menyembunyikan sesuatu di bawah mejanya. Wanita muda itu dengan putus asa menyangkal tuduhan tersebut, namun tidak ada yang tampak mempercayainya. Tiba-tiba, selembar kertas berisi contekan terjatuh di lantai dekat kakinya. Kertas di lantai itu sebenarnya adalah lembar contekan untuk tes yang baru saja mereka ambil. Dengan wajah terkejut, gadis itu berteriak, mengatakan ia tidak pernah memiliki hal seperti itu. Guru mendekat dan bertanya apakah itu benar, dan gadis itu tergagap mencoba menjelaskan dirinya. Ia panik karena tahu jika guru menemukan contekan itu, ia akan dituduh. Instruktur kemudian mengumumkan bahwa untuk memastikannya, ia akan melihat ke dalam meja siswa tersebut. Gadis itu putus asa dan bertanya-tanya bagaimana semua itu bisa terjadi padanya. Dengan air mata di matanya, wanita muda itu berpikir pada tingkat ini ia pasti akan dikeluarkan. Pahlawan kita menyadari situasinya mengerikan dan ia perlu menyingkirkan bukti palsu itu. Ia berencana menciptakan peluru sihir kecil, cepat, dan senyap agar tidak ada yang menyadarinya. Dengan itu, pemuda itu menembakkan peluru sihir tembakan cepatnya dengan sangat rahasia. Ledakan energi biru kecil menghantam lembar contekan tersebut, menghancurkannya dengan seringai. Ia berpikir dengan ini, bukti palsu akhirnya menghilang. Pasangannya kemudian menatapnya dengan tatapan penuh syukur, membisikkan namanya. Pahlawan kita membalas tatapan itu dengan senyum yang sangat percaya diri untuk meyakinkan temannya. Guru kemudian membungkuk untuk melihat tetapi akhirnya tidak menemukan apapun di lantai. Gadis yang menuduhnya terkejut dan berteriak bahwa itu tidak mungkin. Guru kemudian memarahinya, mengatakan ia tidak bisa menuduh teman sekelas tanpa bukti apapun, tetapi ia mengakui memang benar banyak orang menganggap perilaku gadis itu mencurigakan. Ia mengatakan bahwa menyontek akan muncul dalam jawaban dan bahwa mereka akan menyelidiki setelah melihat nilai. Kemudian guru meminta gadis berambut ungu itu menemuinya di kantor konselor bimbingan dengan wajah khawatir. Wanita muda itu setuju dan menerima permintaan gurunya. Lalu adegan berpindah ke waktu makan siang dengan para siswa mengobrol di kelas. Seseorang berkomentar bahwa kelas dipenuh dengan orang bodoh dan gadis berambut ungu mendengar semuanya. Dua siswa berkomentar bahwa ia akan dikeluarkan karena menyontek dan ia telah membuang kesempatannya. Mereka menyarankan agar ia menyerah saja karena siswa kelas bawah tidak memiliki harga diri. Pahlawan kita menganggap hal itu mengerikan karena sekarang bahkan siswa di luar kelompok tersebut mencurigainya. Ia tahu jika mereka menjebaknya, rencana mereka berhasil, tetapi jika tidak, tekanan akan membuatnya pergi. Pemuda itu mengertakkan gigi dan berpikir ia tidak akan mengeluh, tetapi itu sudah keterlaluan. Dengan tatapan penuh kemarahan, pahlawan kita berpikir bahwa seluruh situasi ini menjijikan. Dengan itu, pahlawan kita berdiri, tiba-tiba dan memelototi kelompok itu dari jauh. Pasangannya terkejut dengan reaksi tersebut dan membisikkan namanya dengan sangat lembut. Di sisi lain ruangan, kelompok perundung berkumpul untuk mengejek gadis tak bersalah itu. Pemuda itu kemudian pergi ke ruangan kelompok dan menendang pintu
hingga terbuka untuk mengonfrontasi pemimpin mereka. Dengan tatapan penuh kemarahan, pahlawan kita memasuki ruangan dan memelototi musuh besarnya. Dengan seringai tipis, si rambut merah berkata bahwa ia sudah menduga pemuda itu akan datang ke sana. Ia memprovokasi pemuda itu, menyebut bahwa ia mendengar suasana kelas menjadi kacau. Sang protagonis menuduhnya telah menjebak temannya dan menyebutnya pengecut karena rencana kotor tersebut. Namun, sang antagonis menyeringai dan menyatakan bahwa itu adalah tuduhan tak berdasar. Ia balik bertanya, mengapa pemuda itu menyebut seorang siswa yang membela keadilan sebagai pembohong dan penipu. Sang protagonis menjawab bahwa dibutuhkan keberanian besar untuk mengungkap skema kecurangan yang masif. Ia menyindir bahwa ucapan itu terdengar sangat ironis jika keluar dari mulut raja dari komplotan penipu. Si rambut merah sedikit terkejut dengan jawaban itu dan menatap rivalnya dengan tatapan tajam. Sang antagonis bertanya apakah dia punya bukti bahwa tuduhan kecurangan itu palsu. Dengan senyum meremehkan, ia menjamin bahwa sang protagonis tidak punya bukti nyata. Ia meminta pemuda itu untuk menyerah dan mengucapkan selamat tinggal pada sahabatnya. Si rambut merah mengatakan bahwa hanya lulus SMA tanpa ijazah sama dengan masa depan yang suram di masyarakat mereka. Ia menuduh sang protagonis tidak tahu apa-apa tentang rasa sakit saat dikeluarkan atau ketakutan akan kehilangan segalanya. Sang antagonis lalu teringat sebuah tangan yang mengulur kesepian di gang gelap yang suram. Dengan tatapan murka, sang protagonis menatapnya tajam dan berteriak agar ia tidak macam-macam. Pemuda itu melangkah maju dan mencengkeram kerah baju rivalnya, lalu mengangkatnya dengan paksa. Si rambut merah menatapnya dan bertanya apakah ia benar-benar ingin menyelesaikan ini dengan kekerasan. Namun sang protagonis menyatakan ia tidak akan berkelahi demi menghindari pengeluaran dari sekolah dan membantingnya ke lantai. Ia menunjuk musuhnya dan memperingatkan bahwa ia akan menyesal telah menantangnya. Kembali ke kelas, guru berkepala botak mengumumkan bahwa absen telah selesai. Dengan tatapan serius, guru itu menoleh ke arah gadis berambut ungu dan memanggil namanya. Ia memberitahu bahwa mereka akan melakukan pemeriksaan dan memintanya pergi ke ruang disiplin. Nanti dengan ekspresi sedih di wajahnya, gadis itu setuju dan menerima permintaan guru tersebut. Ia merasa ini adalah akhir baginya dan semua ini terjadi karena ia tidak tahu diri di kelas. Tiba-tiba, sang protagonis berdiri dan meminta guru untuk menunggu sebentar. Guru itu berbalik dan bertanya apalagi yang diinginkannya kali ini. Dengan itu, sang protagonis mendekati meja dan mengatakan ia punya proposal. Ia berkata ini tentang tuduhan kecurangan yang melibatkan rekan baiknya. Pemuda itu menyatakan bahwa mereka tidak menemukan bukti nyata atas tuduhan tersebut. Guru itu setuju, namun mengatakan tidak ada bukti sebaliknya pula, itulah sebabnya mereka harus melakukan investigasi. Sang pemuda kemudian menyatakan bahwa ia secara pribadi curiga temannya memang berbuat curang. Gadis berambut ungu itu terkejut dan menatapnya, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Ia menyarankan bahwa kurangnya bukti terjadi karena gadis itu mungkin telah menghancurkan semuanya menggunakan skill. Dengan ini, sang protagonis mengusulkan agar mereka melakukan pencarian skill untuk menyelidiki. Rekannya terkejut dan bertanya mengapa ia melakukan itu padanya. Ia menyadari bahwa jika mereka menyelidikinya, mereka akan menemukan bukti bahwa ia menggunakan skill. Gadis itu bertanya-tanya apakah ia mencoba mengarahkan kecurigaan pada dirinya sendiri. Ia mengepalkan tangan dan berpikir ia tidak boleh membuat masalah lebih lanjut bagi sahabatnya. Tiba-tiba, seorang siswi berdiri dan berkata ia memikirkan sesuatu terkait kasus ini. Ia menyarankan bahwa seluruh kekacauan kecurangan ini mungkin hanyalah sebuah kesalahpahaman besar. Teman sang protagonis menatapnya dengan tatapan terkejut, tidak mengerti dengan sikapnya. Dua gadis lain juga berdiri dan membela, mengatakan mereka tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Penuduh pertama merasa kesal dan bertanya apa yang sebenarnya mereka bicarakan. Seorang siswa bertanya padanya apakah ia sudah memeriksa seluruh lembar ujian dan mengingatkannya bahwa mereka tidak menemukan bukti apapun. Dengan itu, suasana ruangan berubah dan semua orang mulai membela gadis tersebut dari tuduhan. Gadis yang menuduhnya terkejut tidak memahami alasan perubahan situasi di ruangan itu. Seorang temannya berbisik bahwa situasi menjadi sangat buruk dan mereka harus melakukan sesuatu. Melihat reaksi kelas, kedua gadis di kelompok itu panik, tidak tahu harus berbuat apa. Dengan itu, penuduh pertama akhirnya sadar dan mulai memahami situasinya. Ia berdiri dengan tiba-tiba dan menarik perhatian guru berkepala botak. Dengan gestur membungkuk, gadis itu meminta maaf kepada sang protagonis dan rekannya. Ia mengaku bahwa setelah ujian, ia memeriksa meja teman sekelasnya tanpa meminta izin. Gadis berambut ungu itu terkejut dengan pengakuan tersebut dan tidak mengerti apa yang terjadi. Siswi itu mengatakan ia menemukan contekan, tapi itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tes. Mendengar itu, instruktur terkejut dan menatap gadis itu dengan tatapan serius. Ia menjelaskan bahwa situasi memanas dengan cepat dan ia takut untuk mengatakan apapun. Dengan itu, siswi tersebut membungkuk meminta maaf di depan seluruh siswa sekelas. Kemudian adegan berpindah ke mereka berdua yang meninggalkan kelas setelah semua kekacauan itu. Sang protagonis tersenyum dan mengatakan bahwa pada akhirnya, semuanya berhasil mereka lalui. Temannya menatapnya dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi di sana. Ia ingat bahwa memang ada contekan di mejanya tadi. Kemudian gadis itu melihat anggota kelompok yang tahu bahwa itu bukanlah kesalahpahaman. Ia bertanya mengapa mereka mulai membelanya di kelas. Sang pemuda menoleh ke rekannya dan menjawab bahwa jawabannya cukup sederhana. Dengan senyum, ia mengungkapkan bahwa mereka akan berada dalam masalah jika pencarian skill dilakukan. Ia menjelaskan bahwa kelompok itu menggunakan telepati untuk membagikan jawaban di antara anggotanya. Pencarian skill untuk menyelidiki kecurangan akan berujung pada terungkapnya mereka semua. Itulah sebabnya mereka tidak punya pilihan selain membelanya dan menghapus tuduhan tersebut. Sang pemuda berkata bahwa saat
ia menyadari jebakan itu, ia tahu tidak mungkin membuktikan kepolosan gadis itu. Jadi ia menyerah mencari bukti dan fokus mengakhiri insiden tanpa bukti apapun. Rekannya mulai terisak dan sang pemuda menoleh. Dengan khawatir, sang protagonis menatapnya dan bertanya apa yang salah hingga ia bersikap begitu. Dengan air mata di matanya, gadis itu berterima kasih atas segalanya dan berkata ia sangat lega. Ia mengaku sempat berpikir akan dikeluarkan dari akademi karena masalah itu. Gadis itu menatapnya dan mengungkapkan bahwa jika bukan karena dia, semuanya akan berakhir baginya. Dengan wajah memerah karena malu, gadis itu terus menangis, terharu oleh bantuannya. Sang pemuda berkata ia hanya melakukan apa yang harus dilakukan dan memintanya agar tidak khawatir. Dengan senyum lembut, ia menyatakan bahwa ia hanya senang gadis itu selamat. Rekannya menatapnya dengan pandangan penuh rasa syukur sementara air mata membasahi wajahnya. Adegan berpindah ke markas kelompok dengan pemimpin berambut merah yang duduk di kursi bosnya. Salah satu kaki tangannya memberikan kertas dan berkata ia mendapatkan hasil tesnya. Sang antagonis mengambil lembar itu dan bertanya apakah ia benar-benar mendapat nilai sempurna di semua ujian. Ia mengakui bahwa meski tesnya berbeda, si anak baru itu ternyata cukup cerdas. Si rambut merah berpikir bahwa ia meraih posisi pertama dan berhak naik ke kelas A. Ia menyadari bahwa mengirim sampah dan memasang jebakan tidak berhasil menghentikan pemuda itu. Dengan senyum jahat, ia meremas kertas tersebut dan berkata mereka akan menghancurkannya dengan kekuatan absolut. Si antagonis selalu menatap salah satu sekutunya dan berkata disinilah ia harus berperan. Kita kemudian melihat penghancur peluru ajaib, Akira, siswa peringkat ke-7 di kelas.